Saat pemain lainnya melihat bahwa itu adalah Felix, mereka langsung bersimpati kepada gadis malang yang ketakutan itu. Dia menunjuk dirinya sendiri dengan jari yang gemetar dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku baru saja menang kemarin dan mengamankan kamarku. Mohon ampun dan pilih kamar lain." "Tidak percaya." Felix mencibir dan berjalan ke arahnya, "Jika kamu seorang pemula, kamu tidak akan berani meninggalkan kamarmu dan nongkrong di depan pintu masuk lantai ini." Dia meretakkan buku-buku jarinya dan berkata, "Sekarang, bawa aku ke kamarmu untuk menyelesaikan ini." Gadis itu langsung menghentikan aksinya dan menatap Felix dengan tajam, "Kau pikir aku takut padamu?" "Ya," Felix menganggukkan kepalanya dengan jujur. Gadis itu mencibir dengan jijik dan berjalan di depannya dengan langkah-langkah yang menggoda. "Aku hanya tidak ingin mengotori tanganku 2 kali dalam 1 hari." Felix tidak repot-repot menanggapinya saat dia mengikutinya dari belakang. Para pemain menghela napas lega setelah melihat tantangan itu diterima. Yah, bukan berarti Felix bisa menolaknya, tetapi mereka khawatir Felix mungkin terpengaruh oleh air mata buaya itu dan mengganti target ke salah satu dari mereka. Melihat pertarungan sudah siap, mereka dengan cepat mengejar di belakang karena mereka agak penasaran tentang bagaimana pertarungan akan berakhir. "Pemimpin, apakah menurutmu Manal punya peluang untuk melawannya?" Seorang pria tampan dengan tubuh ramping dan rambut coklat panjang yang menyentuh lantai bertanya dengan ekspresi penasaran. "Aku tidak tahu," wanita yang duduk di sebelahnya menjawab dengan malas. Dia mengenakan jubah biru panjang dan rambutnya diikat ekor kuda. Yang unik tentang dia adalah rambutnya terus berubah warna dari biru menjadi putih. "Saya akan menonton." Lelaki ramping itu mengulurkan tangannya kepada pemimpin itu seperti seorang pria sejati dan berkata, "Mau menemani saya? Kalahkan dia sebelum aku mengalahkanmu." Pemimpin itu hanya mengancamnya sambil menguap bosan. "Cukup adil." Pria ramping itu langsung pergi, tidak berani melanggar perintah. Dia tahu bahwa dia tidak sanggup menanggung akibatnya. "Tuan Tanah, sekalian saja menonton pertempuran di sini." Sang pemimpin menguap lagi sambil mengirim permintaan ke Manal. Dia mungkin pemimpin klub dan lantai itu, tetapi dia tetap tidak punya hak untuk memiliki ruangan pribadi di sana. Namun, dia diizinkan masuk tanpa masalah. Saat hologram itu dinyalakan, dia melihat bahwa mereka baru saja sampai di pintu depan kamar Manal. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang masuk ke dalam karena keduanya memiliki hologram tak terlihat di depan mereka, yang memperlihatkan detail lawan mereka. Setidaknya, detail yang terungkap dari permainan. Menarik. Felix melirik Manal dan berpikir, tidak menyangka dia adalah elementalis api dan angin. Sama seperti dia yang meliriknya, dia juga meliriknya dengan sedikit rasa takut dan cemas setelah melihat kemampuan puncaknya yang membunuh Kraken. Seberapa besar kekuatan yang bisa dia dapatkan dari kemampuan itu untuk mengalahkan Kraken dalam sekali serangan? Dia menelan ludah diam-diam. Ibu tidak berbohong saat mengatakan bahwa garis keturunannya mungkin dari peringkat baru di atas legendaris. Tentu saja setiap pemain yang menonton permainan Felix dan melihat kemampuannya memiliki dugaan mereka sendiri tentang ketidaknormalan itu. Yang paling logis yang beredar di antara mereka adalah peringkat garis keturunan yang berada di atas legendaris. Hal yang tidak terpikirkan akhirnya mulai dipertimbangkan ketika Felix terus menggunakan kemampuan unik dan rusak satu demi satu. Astaga, bukan hanya para pemain tetapi bahkan para Bloodline dan rakyat jelata pun mulai mempercayainya. Pertanyaan seperti itu diajukan di banyak forum dan platform, apakah perdebatan tentang apakah pangkat yang lebih tinggi di atas legendaris akhirnya berakhir. Bagaimana Landlord mendapatkan garis keturunan seperti itu? Bagaimana saya bisa membeli satu untuk diri saya sendiri? Diskusi terus berputar di sekitar pertanyaan-pertanyaan itu dalam beberapa jam terakhir hingga orang-orang berhenti menyebutnya garis keturunan Tuan Tanah dan hanya memberinya peringkat tidak resmi mereka sendiri. Garis keturunan mistis. Dalam arti tertentu, mereka benar dalam penamaan tersebut karena primogenitor dapat dianggap sebagai makhluk mistis yang terlupakan di sebagian besar bagian alam semesta. Namun, mereka juga salah karena primogenitor adalah makhluk yang nyata. Begitu saja, Felix diubah menjadi mythical bloodliner pertama oleh warga tanpa sepengetahuannya. Mitos atau tidak, aku masih bisa menang melawannya jika aku menjaga jarak. Manal mengeraskan ekspresinya dan bertanya dengan nada tidak ramah, "Kau siap?" Felix hanya memberi isyarat dengan tangannya agar dia bergerak terlebih dahulu. Tanpa khawatir terjebak di belakang, Manal melangkah ke dalam kamarnya,
yang telah dimodifikasi agar menyerupai arena kosong secara otomatis setelah dia menerima tantangan tersebut. Felix mengikutinya dan mereka berpisah di tengah jalan, masing-masing menuju ke arah yang berlawanan. Tidak seperti pertarungan melawan Monkey Lee yang dimulai secara otomatis setelah mereka memasuki ruangan, aturan di sini sangat berbeda. Pertama, pertarungan tidak akan dimulai kecuali kedua pemain telah menyatakan kesiapan mereka kepada Ratu. Kedua, pertarungan hanya terjadi di arena alamiah sehingga tidak ada satu pihak pun yang diberi kelebihan dibanding pihak lainnya. Ketiga, pertempuran berakhir segera setelah menyerah atau mati. Selain tiga aturan dasar tersebut, semua hal lainnya diperbolehkan. Tentu saja, orang lain tidak dapat ikut campur dalam pertempuran. Oleh karena itu, mereka berkumpul di sekitar arena dan mulai membuat taruhan kecil tentang siapa yang akan menang. Saya siap. Kurasa penjaga ular dan kucing cukup baik untuk menjaganya, pikir Felix setelah mendengar Manal menyuarakan kesiapannya. Kita selesaikan saja ini. Felix mengutarakan kesiapannya kepada sang ratu dan langsung merentangkan kedua telapak tangannya ke samping setelah memberi aba-aba mulai. Wus-wus. Tiba-tiba, pasir transparan menyembur dari tangan kirinya dan pasir hijau dari tangan kanannya. Saat Manal melihat pemandangan ini, dia tahu kemampuan apa yang sedang digunakannya dan dia tidak berani membiarkannya selesai mengaktifkannya. Dia melesat maju dengan sebuah tornado kecil berputar di lengannya sementara tornado yang satu lagi dilalap api jingga yang berkobar. Dia memulai pertarungan dengan teknik terkuatnya. Keputusan yang cukup cerdas. Sang pemimpin bergumam pada dirinya sendiri sambil menyaksikan Manal akhirnya mencapai jarak 20 meter, jarak terbaik bagi penjaga elemen. Segera setelah itu, dia meletakkan satu kaki di depannya sambil membungkuk sedikit. Kedua tangannya dirapatkan di dekat pinggang kirinya. Semua orang dapat melihat bahwa api telah menjalar ke arah tornado, berubah menjadi tornado api yang masih berputar di sekitar lengannya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Manal tiba-tiba menyentakkan lengannya ke depan sementara telapak tangannya menghadap Felix yang acuh tak acuh, yang tampak tidak takut sedikit pun dengan kemampuannya. Mari kita lihat apakah kau akan mempertahankan sikap itu setelah mencicipi ini. Manal menyipitkan matanya dengan fokus dan berteriak, teknik tornado berkobar yang meluas. Suara mendesing. Bersamaan dengan teriakannya, tornado api di lengannya diledakkan ke arah Felix secara horizontal sambil terus membesar dan membesar. Pada saat tornado yang menyala-nyala itu hendak mencapai Felix, ukurannya sudah cukup besar sehingga Felix tampak seperti seekor semut kecil di hadapannya. Belum, dia masih tidak tampak khawatir mengenai hal itu, membuat semua orang percaya bahwa dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Mereka sepenuhnya benar, karena pasir hijau dan transparan di sebelah Felix dengan cepat mendorong diri mereka ke arah Felix dan menciptakan kubah bulat yang setengah hijau, setengah transparan. Suara mendesing. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, tornado yang berkobar itu telah menelan Spere dan melanjutkan perjalanannya hingga mencapai dinding di belakang Felix. Akan tetapi, tornado itu masih terus mengamuk karena telah melekat pada lengan Manal yang terentang dan dia belum dapat menonaktifkannya atau berhenti menyulut api. Dengan kata lain, kecuali dia kehabisan energi, teknik ini akan bertahan selamanya. Tentu saja, kemampuan secara terpisah tidak akan menciptakan tornado api sebesar itu yang seharusnya tidak bisa diakses oleh Bloodliner tahap kedua. Akan tetapi, ketika kedua kemampuan aktif Tornado Beam Asteris, Burning Hand digabungkan dengan kemampuan pasif umum Expanding Wind, maka terciptalah teknik yang mencengangkan ini, Expanding Blazing Tornado Asteris. Apakah dia berhasil menangkapnya? Saya benar-benar tidak ingin berada di posisi Tuan Tanah saat ini. Tantangannya belum berakhir, dia mungkin masih hidup di dalamnya. Para pemain bersorak keras kegirangan saat melihat tornado yang berkobar masih melanda Felix tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Mereka percaya bahwa penghalang pasir yang menutupinya seharusnya sudah mencair sekarang dan membuat keadaan menjadi lebih buruk bagi Felix. Akan tetapi, karena tantangannya belum berakhir, mereka tidak begitu yakin dengan keputusan itu. Untungnya, rasa ingin tahu mereka segera terpuaskan karena Manal mulai menunjukkan tanda-tanda kehabisan energi. Tekniknya memang menakjubkan tetapi energi untuk mempertahankannya selama lebih dari 30 detik terlalu besar bagi kapasitasnya. Oleh karena itu, dia segera menonaktifkan tiga kemampuan itu sambil terengah-engah karena kelelahan. Meskipun begitu, senyum puas tersungging di bibirnya saat melihat tekniknya terpecah menjadi partikel jingga dan abu-abu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sayang,
Senyum puas itu tidak bertahan lama karena pemandangan yang muncul setelah lenyapnya tornado itu telah membuat jantungnya nyaris melompat keluar dari tenggorokannya. Bukan hanya dia saja karena semua orang langsung berhenti bicara dan mulai menatap dengan mata terbelalak ke arah bola raksasa yang terlihat seperti ukurannya telah membesar setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya. Mereka dapat melihat bahwa warnanya merah karena pasirnya dipanaskan terus-menerus. Tapi hanya itu saja, bola itu tidak mencair seperti yang mereka duga dan bola itu juga tidak hancur. Sebaliknya, entah bagaimana bola itu membesar 10 kali lipat. Jawaban atas pertanyaan mereka adalah berdiri di dalam bola merah itu sambil terus memompa pasir dari kedua telapak tangannya. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah kenyataan bahwa gundukan pasir di tanah akhirnya mulai bertambah tinggi sambil membentuk seperti sang penjaga kucing dan sang penjaga ular. Pertahanan pasir mutlak Felix telah berhenti menggunakan pasir penjaga untuk melindunginya. Ia bertanggung jawab untuk memperbesar bola tersebut karena setiap kali bola itu hendak runtuh dan melukai Felix, pasir akan mendorong dirinya sendiri dan memperbaiki keadaan. Tetapi sekarang setelah dia aman, bola itu pecah menjadi partikel-partikel cahaya dengan sendirinya, memperlihatkan Felix di dalamnya sementara dia ditemani oleh para pelindung yang baru bangkit. Buk-buk. Keduanya melakukan sapaan seperti biasa sambil menghadap Felix. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan ke Manal, menatapnya dengan mata tanpa jiwa. Rasa ngeri menjalar ke tulang punggung Manal setelah bertatapan mata dengan mereka. Yah, dia tidak dapat melihat sang penjaga kucing karena tubuhnya yang transparan, tetapi Manal dapat menebak penampilannya berdasarkan penjaga yang lain. Dia tidak mengerti bagaimana Felix bisa bertahan hidup dan kemampuan apa yang digunakannya, tetapi tatapan itu membuatnya melupakan segalanya dan fokus pada kelangsungan hidupnya. Para wanita, bersenang-senanglah menghajarnya. Felix memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan melangkah mundur. Ia tidak tertarik untuk ikut berkelahi. Di matanya, dua penjaga sudah berlebihan melawan Manal, yang sudah menunjukkan tanda-tanda kehabisan energi. Dia tidak berbohong sedikit pun karena saat kedua penjaga itu diberi perintah, Manal berada dalam posisi yang buruk. Wus-wus, sang penjaga kucing tidak terlihat sementara sang penjaga ular terus mengayunkan cambuk panjangnya ke arah Manal, memaksanya untuk terus menghindar tanpa henti. Ketika dia mencoba melakukan serangan balik dengan melepaskan tornado yang lebih kecil dari tangannya, penjaga ular dengan mudah menghindarinya dan meneruskan cambukannya yang menekan, tidak memberikan Manal sedikit pun waktu untuk bernapas. Pukul-pukul, Manal terus gemetar setiap kali cambuk itu mendarat di tanah putih di dekatnya. Suaranya cukup keras hingga dia tahu bahwa cambuk itu membawa pukulan yang berat. Apa yang harus aku lakukan? Mengiris. Sebelum Manal dapat menata ulang pikirannya dan mencari jalan keluar untuk memenangkan pertarungan yang sia-sia ini, otaknya mengalami korsleting selama sepersekian detik ketika dia melihat lengannya melayang tepat di samping wajahnya dalam animasi yang lambat. Di samping lengan itu, dia melihat kuku panjang transparan yang ternoda oleh beberapa tetes darahnya. Bagaimana dia bisa secepat itu? Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, memompa lebih banyak adrenalin saat melihat pemandangan yang mengerikan itu dan membuatnya tidak merasakan apapun dari bahunya yang terluka bersih. Mengiris. Celakanya, saat dia mencoba melompat mundur secara refleks menjauhi paku itu, dia tiba-tiba merasakan sensasi tidak berbobot, seperti dia tidak membawa apapun. Kemudian, muncullah perasaan terbang, membuatnya menyadari apa yang telah terjadi karena dia telah mengalami sensasi ini berkali-kali dalam UVR. Apakah ini kekuatan garis keturunan mistis? Aku sangat menginginkannya. Gedebuk. Dia bahkan tidak berhasil menyelesaikan pikiran terakhirnya karena kepalanya yang terpenggal telah menyentuh tanah dan berguling sejauh 2 meter dari tubuhnya. Matanya masih terbuka lebar, menatap lurus ke arah Felix yang sedang menatapnya dengan senyum puas, tampak senang dengan kinerja para penjaganya. Percikan, semburan darah menyembur dari lehernya yang teriris, menyebabkan tubuhnya yang berdiri kehilangan keseimbangan dan terjatuh terlentang. Kemudian, ia pecah menjadi partikel-partikel cahaya bersama kepalanya, yang menandai berakhirnya tantangan. Felix menyeringai dan menjentikkan jarinya, mengusir para penjaga. Seperti biasa, mereka berlutut sebelum melakukannya, membuat para pemain merasa iri dengan pemandangan ini. Siapa yang tidak menginginkan kemampuan yang cukup kuat untuk meniduri siapapun tanpa perlu menggerakkan satu jari pun. Saat itu juga, sang ratu mengirim pesan kepada Felix yang menyatakan bahwa ia telah memenangkan tantangan tersebut dan kamar itu menjadi miliknya mulai sekarang.
Aku akan membayar biaya bulanan sebesar 100.000 SC dan mengusir semua orang keluar dari kamarku. Itulah perintah pertama Felix, karena dia tidak berniat berbicara dengan para pemain yang tercengang dan masih kesulitan menerima kematian mendadak Manal. Wus, sial, tunggu, kenapa pasirmu berwarna? Aku bisa membayar untuk informasi. Para pemain mulai membuat keributan segera setelah melihat tubuh mereka dipaksa melakukan proses teleportasi. Sayang, Felix pura-pura tuli terhadap permintaan mereka saat ia mengeluarkan sepatu pencari dan mulai mengamatinya. Tuan Felix, kamar Anda saat ini sedang dilihat oleh Nona Frostbite. Felix harus menghentikan ujiannya setelah mendengar air ruangan mengatakan demikian. Radang dingin, mungkinkah itu gadis yang diberikan MVP oleh Nona Lisa? Berapa kemungkinannya? Felix merenungkannya sambil melihat ke langit. Blokir aksesnya selamanya. Felix memerintahkan dengan acuh tak acuh dan melanjutkan pemeriksaan sepatunya. AI tersebut melakukan apa yang diperintahkan dan Nona Frostbite berhasil memutuskan hubungan hologramnya dari kegiatan memata-matai Felix. Alih-alih merasa terganggu, Nona Frostbite hanya menguap sambil menutupi bibir abu-abu dinginnya dengan tangannya. Keluargaku pasti akan menyuruhku mendekatinya untuk meminta informasi jika mereka tahu dia ada di lantaiku. Nona Frostbite mendesah sambil berdiri. Sungguh merepotkan, tidak bisakah dia mengambil lantai si cebol itu? Berbeda dengan anggota klub lainnya yang sangat ingin tahu tentang kemampuan Felix dan nama garis keturunannya, Nona Frostbite sama sekali tidak tertarik dengan masalah ini. Di matanya, Felix tidak akan berteman dengan siapapun atau membocorkan rahasianya kecuali jika dia memang idiot. Jadi, dia merasa hanya membuang-buang waktu untuk bertanya tentang hal itu atau bahkan berinteraksi dengannya. Waktunya terlalu berharga untuk disia-siakan hanya untuk mengejar fantasi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengabaikan keberadaannya dan memberitahu anggota klub lainnya untuk merahasiakan keberadaannya. Ini bisa memberiku waktu seminggu atau lebih untuk bersantai sebelum keluargaku mengetahuinya. Dia tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya sehingga terciptalah sebuah tempat tidur dan bantal yang melayang. Kemudian, dia tertidur di sana dan sekarang, membuat para anggota klub yang ribut itu mengobrol lewat telepati atau berpencar dan mengosongkan lantai. Tidak seorang pun ingin mengganggu tidurnya karena pukulan mengerikan menanti mereka setelahnya. Sama seperti pemimpin pendek di lantai 19, dia juga merupakan bloodliner tahap keempat puncak yang mungkin berada di platinum tingkat tinggi atau tingkat puncak. Di Training Center Mountain, pemimpin klub yang paling lemah berada pada puncak tahap keempat penggantian, karena jika pemimpin klub kalah dalam tantangan, ia akan dipaksa membubarkan klub dan memberikan seluruh kepemilikan lantai kepada pemenang. Jadi, untuk menjadi pemimpin klub, seseorang harus memiliki kekuatan absolut di atas mayoritas bloodline. Jika tidak, tantangan akan terus menghujani mereka dan tidak akan lama lagi klub mereka akan bubar. Tentu saja, semua pemimpin klub itu memiliki latar belakang yang patut dicatat, sehingga mereka mendirikan klub untuk mendatangkan sejumlah petarung berpengalaman ke dalam barisan mereka. Lagi pula, seorang pemain garis keturunan normal yang mencapai puncak tahap penggantian kedua hanya dengan berintegrasi tanpa bertarung tidak akan pernah mencapai level pemain yang memiliki level integrasi yang sama dengannya. Hal ini membuat pemain dengan level emas atau lebih tinggi diinginkan oleh semua latar belakang. Felix tidak tahu tentang semua ini karena sistem Ivy League City lebih brutal daripada apa yang ia kenal di pusat pelatihan Androxa. Meski begitu, dia tetap tidak akan peduli meskipun dia tahu. Felix di sini untuk berlatih, pertama-tama, bukan untuk terlibat perkelahian di klub atau semacamnya. Saat ini dia sedang mencoba sepatu seeker setelah pemeriksaan yang cermat. Meski tampak seperti sepatu lari Nike, itu hanya dari depan. Kalau ada yang melihatnya dari belakang, mereka akan melihat dua permata berbentuk segi enam menempel di tumitnya. Permata-permata itu tampak gelap seperti dua batu biasa yang bahkan tidak dapat memantulkan cahaya. Ratu, tolong hubungkan dengan chip sepatu seeker. Felix meminta sambil memodifikasi kamarnya agar memiliki permukaan yang berbeda-beda sebanyak mungkin. Ada tembok, pohon, batu-batu besar, danau-danau kecil, dan lain-lain. Melelahkan, sepatu seeker telah terhubung dengan gelang Anda. Anda dapat menyalakan atau mematikannya dengan mengandalkan saya atau dengan sentuhan sederhana pada gelang. Setelah bunyi notifikasi itu, terdengar suara Ratu. Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti dan meminta Ratu untuk segera menyalakannya. Melelahkan, sepatu seeker sudah tayang.
Penerbangan berat 40% lebih sedikit anti-gravitasi 1 jam kemudian. Felix menghentikan latihan, menghidupkan dan mematikannya, dan berjalan tanpa masalah besar kali ini menuju tembok. Dia meletakkan satu kakinya di atasnya dan tersenyum puas setelah merasa seolah gravitasi berhenti bekerja pada kakinya setelah mencapainya. Sialan, sayangnya, setelah ia meletakkan yang satunya, kepalanya terbentur tanah karena gravitasi masih bekerja melawan bagian tubuhnya yang lain. Bodoh, Asna mengejeknya secara refleks tanpa menoleh ke atas dan melihat apa yang sedang dilakukannya. Perhatiannya sepenuhnya terpusat pada permainan caturnya dengan J.R. Mumander, tetapi dia masih bisa merasakan ketika Felix membuat kesalahan bodoh seperti itu. Jika aku ingin tubuhku tidak terpengaruh oleh gravitasi, aku butuh kecepatan. Felix menggelengkan kepalanya sambil melepaskan kakinya dari dinding. Dia tahu hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat kecuali dia terlebih dahulu menguasai cara bekerja dengan benar tanpa memikirkannya. Baiklah, mari kita coba berjalan di atas air. Felix segera berdiri dan berjalan menuju sebuah danau kecil yang tenang. Ia meletakkan kakinya di permukaan air dengan lembut dan mencoba menenggelamkannya dalam-dalam. Namun, seberapapun ia memaksa, kakinya tidak berhasil menembus air. Setelah melihatnya, Felix menyeringai kecil dan melangkah maju dengan kaki lainnya. Begitu saja, dia benar-benar berdiri di atas air tanpa ada tanda-tanda dia akan jatuh. Felix mulai berjalan dan menyadari bahwa itu sulit karena permukaan air membuatnya tampak seperti dia berjalan di atas jeli. Mari kita uji rawa sekarang. Felix tidak tinggal lama di air saat ia pergi ke stasiun berikutnya. Setelah melihat hasil yang hampir sama seperti di air, ia pergi ke stasiun lain. Ia terus melakukannya hingga ia menguji semua permukaan di ruangan tersebut. Kemudian, ia mulai melompat 10 meter di udara sebelum meluncur turun dan mengulangi proses yang sama. Kadang-kadang ia mengacaukannya dengan menonaktifkan sepatu di udara, yang memungkinkan tubuhnya ditarik oleh gravitasi. Ketika ia mengulang urutan ini dengan cukup cepat, ia menyadari bahwa itu sama saja dengan memiliki kemampuan melompat 10 meter tanpa hambatan apapun. Inilah keindahan artefak, potensi tersembunyi yang dimiliki masing-masing. Hanya pengguna yang sah yang dapat memanfaatkan potensi penuh mereka, bahkan kurcaci yang menciptakannya tidak mengetahui mekanisme tersebut. Itu seperti permainan video, yang mana pengembang menciptakan karakter-karakter yang kompleks sementara pemain menciptakan mekanisme yang mencengangkan yang tidak akan pernah terlintas dalam pikiran pengembang. Beberapa jam kemudian, Felix mengakhiri pelatihannya tepat tengah malam. Dia meninggalkan ruang latihan dan berjalan melewati para pemain di lapangan, yang menghujaninya dengan pertanyaan dan permintaan pertemanan dengan mengirimkan ide UVR mereka. Felix menjadi tuli terhadap mereka dan terus berjalan. Meskipun sikapnya menusuk mereka, tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya karena mereka perlu menyuarakan tantangan mereka terlebih dahulu. Jika tidak demikian, pertempuran akan terjadi di mana-mana dan merusak suasana bagi semua orang. Oleh karena itu, pertempuran hanya diperbolehkan di dalam ruangan dan setelah tantangan yang tepat. Tentu saja, para pemimpin klub merupakan pengecualian terhadap aturan ini karena mereka dapat memukuli anggota klub mereka jika mereka mau. Selama mereka masih menjadi bagian dari klub mereka. Melelahkan, tepat saat lift terbuka, mata Felix menangkap sebuah tempat tidur mengambang di dalamnya. Benar sekali, Nona Frostbite. Felix terdiam melihat wanita itu, tertidur dengan damai sambil tersenyum tipis tanda puas. Suara mendesing. Felix menyingkirkan tempat tidur itu saat ia mulai melayang ke lantai tanpa kendali siapapun. Lantai yang berisik itu langsung tenang kembali seperti sedang dimantrai. Itulah sebabnya aku tidak akan pernah bergabung dengan klub manapun. Felix menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju dengan pemandangan itu dan memasuki lift. Mengapa dia dengan rela menyerahkan belas kasihannya kepada para pemimpin klub? Meskipun dia tahu bahwa tongkat golf punya banyak manfaat, dia lebih memilih tidak memilikinya jika nanti dia harus menundukkan kepala setiap kali pemimpinnya lewat. Pagi berikutnya, pukul 10. Felix sudah meninggalkan Ivy League City. Saat ini ia sedang berjalan menuju Baleware Cafe di sudut salah satu dari ribuan persimpangan di ibu kota Androksa. Tentu saja, dia tidak mengenakan pakaian tuan tanah atau memajang tanda pengenal di atas kepalanya. Dia menggunakan wajah yang dibuat secara acak sebagai penyamaran dan berjalan masuk ke dalam kafe. Segera setelah itu, ia dengan mudah mengenali Emma karena ia memajang namanya di atas kepalanya. Ia mengenakan pakaian pelaut biru formal,
berkacamata yang tampak elegan, dan rambut hitamnya yang halus diikat ekor kuda. Dia menyeruput minumannya dengan elegan dari cangkir kecil sambil memusatkan perhatian pada udara tipis. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda saat dia mendukung Felix dengan bandana di dahinya dan cat di wajahnya. Felix tidak pernah melihatnya bersorak untuknya sebelumnya, jadi dia tidak banyak bereaksi terhadap penampilannya saat ini. Dia hanya maju dan mengetuk meja dengan jari telunjuknya untuk menarik perhatiannya. "Selamat pagi," sapanya pertama-tama dengan senyum tipis. "Tuan pemilik rumah." Emma tertegun dan agak gembira sesaat setelah melihat seluruh wajahnya. Namun, hatinya segera mendingin setelah mengingat bahwa dia dapat dengan mudah memilih wajah manapun yang diinginkannya dan ini hanyalah topengnya yang lain. "Selamat pagi." Emma buru-buru berdiri dan menundukkan kepalanya sedikit, merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Anda secara pribadi, Tuan pemilik. Begitu juga, Felix menganggukkan kepalanya dengan sopan dan duduk di salah satu kursi kosong di sebelahnya. Emma duduk kembali dan menjentikkan jarinya untuk membuat dua menu bagi mereka. "Maaf, saya minum duluan. Saya sudah di sini sejak pukul 8 pagi. Jangan sebut-sebut." Felix memilih secangkir kopi biasa di menu dan menekan tombol pesan. Ia mengabaikan menu itu dan bertanya dengan bingung, "Saya rasa saya mengatakan di email saya pukul 10 pagi. Saya harap tidak ada kesalahan." Emma menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya datang ke sini lebih awal untuk mengerjakan beberapa email klub." Dia menunjukkan hologram tak kasat mata kepada Felix, yang memperlihatkan kotak masuk email yang penuh. Dia mendesah dengan nada kesal dalam suaranya, "Setelah pertandingan keempatmu, aku telah menerima ratusan tawaran untuk menjual hak pengelolaan klub, tidak seperti terakhir kali. Mereka cukup menyebalkan karena tidak peduli berapa banyak penolakan yang kukirim atau berapa banyak email yang kublokir, mereka selalu menemukan cara untuk mengirimkan tawaran lain." Dia melihat ekspresi terkejut Felix dan bertanya dengan bingung, "Apakah kamu tidak menerima beberapa emailku? Aku sudah memberitahumu tentang situasi ini beberapa waktu lalu." Maaf, tapi aku jarang mengecek kotak masukku." Felix hanya bisa berkata demikian untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia seharusnya merasa seperti itu karena dia benar-benar lupa bahwa fan clubnya bukan benar-benar miliknya dan dapat dijual kepada siapapun jika tim manajemen memutuskan untuk melakukannya. Karena Felix tidak membayar mereka gaji atau bahkan menunjukkan penghargaan atas usaha keras mereka, mendatangkan anggota baru, menyerbu forum dan mempromosikannya, mengedit sorotan dan membagikannya, .dll, dia tidak akan menyadari bahwa klubnya telah dijual sampai perbuatan itu dilakukan. Klub penggemar dijual setiap hari ke agensi idol untuk kepentingan mereka sendiri. Jika agensi idol ingin merekrut pemain tetapi menolak, mereka dapat membeli klub penggemarnya dan memanfaatkannya untuk memaksanya bergabung dengan mereka. Lagi pula, jika dia menolak lagi, agensi tersebut akan menghancurkan klub tersebut dari dalam, memastikan sebagian besar anggotanya pindah ke klub pemain lain, atau mereka bisa diam-diam mulai mempromosikan salah satu idola mereka kepada para anggota tersebut. Metode apapun yang mereka pilih, fan club hanya dapat bubar di kemudian hari karena tujuan utamanya telah berubah. Tentu saja, para penggemar setia itu akan membuat klub lain dan memulai dari awal lagi, tetapi semua usaha mereka sebelumnya akan menjadi usang. Lagi pula, situs web tersebut akan dijual bersama dengan hak pengelolaan dan semua konten di dalamnya. Itu akan membuat mereka memulai dari awal, yang akan menurunkan moral sebagian besar dari mereka dan menurunkan keuntungan yang diperoleh pemain yang didukung. Untuk menghindari semua ini, sebagian besar pemain membayar gaji dan juga menjadikan fan club mereka sah dan resmi. Dalam arti tertentu, fan club tersebut benar-benar milik mereka dan bukan dibuat oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Jika itu terjadi, tidak akan ada seorang pun yang mampu membeli klub itu kecuali jika dijual secara pribadi oleh pemainnya. Felix selalu berkata bahwa ia perlu menunjukkan rasa terima kasihnya kepada penggemarnya, tetapi ia terus melupakannya karena kesibukannya sehingga tidak sempat meluangkan waktu sedetik pun. Untungnya baginya, pemimpin Emma adalah satu-satunya pendiri klub, sehingga mustahil bagi tim manajemen lainnya untuk menjual klub jika mereka dibeli. "Berapa harga yang ditawarkan kepadamu akhir-akhir ini?" Felix bertanya dengan rasa ingin tahu karena dia tahu bahwa harganya tidak akan murah sedikit pun. Sebab, ia meyakini yang ingin membeli klubnya bukan sekadar agensi idola, melainkan juga kalangan lain yang ingin memerasnya dengan segala cara. Alih-alih memberitahunya, pemimpin Emma mengklik email dan memperlihatkan isinya di hadapan Felix.
Yang terhormat Nyonya Emma, kami kembali lagi, Top Idol Agency. Kami tidak tahu apakah Anda belum menerima email kami kemarin atau tidak, tetapi kali ini kami bersedia memberikan penawaran yang berbeda. Jual kepada kami kepemilikan Landlords Fan Club seharga 399 juta SC. Persyaratan untuk menerima kesepakatan ini, kepemilikan situs web dan semua konten di dalamnya. Anda tidak akan membuat fan club lain atau bekerja di fan club yang ada hubungannya dengan landlord. Anda tidak dapat memberitahu siapapun tentang kesepakatan tersebut. Jika Anda setuju dengan ketentuan tersebut, harap segera menanggapi. Jika Anda tidak menyukai ketentuan atau harga tertentu, kita dapat menjadwalkan pertemuan untuk membahasnya secara terperinci. Hormat saya, agensi idola teratas. Saat Felix melihat nama pengirimnya, ia meragukan kalau itu benar-benar tawaran dari mereka. Ia paham bahwa hanya sedikit agensi yang bersedia membayar sebanyak itu hanya untuk mendapatkan peluang kecil mempekerjakannya. Sekarang, seharusnya sudah ditetapkan bahwa Felix tidak punya niat untuk bergabung dengan agensi setelah mengabaikan ribuan email mereka. Artinya, latar belakang lain memanfaatkan agensi tersebut untuk menyampaikan pesan mereka atau latar belakang tersebut memiliki agensi tersebut secara tersembunyi dan menggunakannya untuk memenuhi agenda mereka. Meski begitu, 399 juta SC masih merupakan jumlah yang besar, dan Felix merasa cukup terkejut dan agak tersanjung bahwa pemimpin Emma benar-benar menolak tawaran ini. Lagi pula, dia membaca biografinya di manajemen klub dan tahu bahwa dia tidak kaya sama sekali. Felix tak ragu untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya tahu alasan penolakan Anda? Saya yakin seluruh tim manajemen telah menerima tawaran seperti itu dan mungkin mendesak Anda untuk menerimanya. Benar, pemimpin Emma mendorong kacamatanya ke atas pangkal hidungnya sambil melepaskan hologram yang memisahkannya dari Felix. Dia menatap lurus ke matanya dan menjawab dengan tenang, tidak ada alasan. Itu hanya masalah prinsip. Aku membuat klub ini karena aku terpesona oleh garis keturunanmu dan caramu menghadapi berbagai hal. Mayoritas anggota yang bergabung sama denganku. Dia menunjukkan tatapan tulus dan berkata, jadi, ini bukan klub milikku untuk dijual. Ini milik kita semua, terutama kamu. Sebelum Felix sempat bereaksi, dia tersenyum hangat sambil menatapnya dengan sedikit semangat yang membuatnya gemetar di tempatnya. Bagaimana dengan anjing-anjing tidak setia yang menggangguku setiap hari untuk menjualnya? Mereka sudah dikeluarkan dari tim manajemen. Penggemar sejati itu menakutkan. Felix yang sedikit takut dengan semangatnya, menelan ludah dan bertanya, berapa banyak yang tersisa? Pipi pemimpin Emma sedikit memerah saat dia menjawab, hanya 3. Aku, Murkus, dan editor video kami, Tuan Thomas. Felix terdiam setelah mendengar itu. Ia tahu bahwa klub di kehidupan sebelumnya memiliki lebih dari 20 anggota dalam tim manajemen. Namun, klubnya saat ini hanya punya 3. Berapa banyak yang dia tendang? Bagaimana mungkin mereka tidak kewalahan dengan pekerjaan? Terakhir kali dia memeriksa, fan club itu punya 74 juta anggota dan jumlahnya masih terus bertambah dengan cepat. Meskipun sebagian besar dari mereka bergabung hanya untuk bersenang-senang dan tidak akan bertahan selamanya, pemimpin Emma masih akan mengalami kesulitan menangani mereka semua sendirian. Semua ini sebenarnya salahnya karena jika dia mendapatkan agen swasta lebih awal, dia akan mengurus legalisasi fan clubnya dan uang dalam jumlah besar tidak akan menggoda siapapun untuk mengkhianatinya. Untungnya, belum terlambat untuk melakukan penyesuaian. Saya minta maaf karena menempatkan Anda dalam situasi seperti itu. Hal pertama yang dilakukan Felix adalah menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya karena pemimpin Emma benar-benar pantas mendapatkannya atas kesalahannya. Hal ini membuat pemimpin Emma agak tercengang karena ia sudah terbiasa dengan ketidakpedulian Felix dalam permainan. Sebelum ia sempat menjawab, Felix mencondongkan tubuhnya lebih dekat kepadanya dan mengusulkan dengan senyum tipis, bagaimana menurutmu jika menjadi agen pribadiku? Datang lagi, datang lagi. Terkejut dengan tawarannya yang tiba-tiba, Emma berseru keras, memecah ekspresi tenangnya. Seruannya sampai ke telinga beberapa orang yang duduk di dekat mereka dalam keheningan total, sambil minum atau membaca pada hologram mereka. Dia segera menundukkan kepalanya ke arah mereka sebagai permintaan maaf lalu berbalik, menatap Felix yang masih tersenyum santai sambil menatapnya. Dia tahu bahwa dia sedang menunggu jawaban. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa. Hal terakhir yang dia harapkan dari pertemuan ini adalah mendapat tawaran untuk menduduki peran penting seperti itu.
Ketika dia menerima email dari pria itu, dia berasumsi bahwa pria itu akan memberitahu bahwa dia berencana untuk memiliki klub tersebut dan membayar mereka gaji agar mereka tetap dapat melakukan pekerjaan mereka atau memberitahu bahwa dia telah menyewa agen swasta dan dia akan menjadi bawahannya. Emma sangat memahami hal ini karena dia benar-benar bekerja di sebuah agensi pemula, yang sebagian besar pemainnya masih dalam peringkat perunggu. Artinya, dia sama sekali tidak asing di dunia agensi dan klub penggemar. Faktanya, alasan dia bergabung dengan sebuah agensi dan membuat klub pada awalnya adalah karena hasratnya yang selalu terpusat pada game dan platform SG secara umum. Dia selalu ingin bergabung dengan SG sebagai pemain, tetapi peringkat afinitasnya terlalu buruk untuk membantunya melangkah jauh dalam integrasinya. Oleh karena itu, ia memilih pekerjaan yang paling dekat dengan permainan. Jelas, itu adalah agen eksklusif untuk pemain. Akan tetapi, karena agensinya sebenarnya kecil dan kekurangan pemain, dia tetap tidak diberi satupun. Dia hanya melakukan pekerjaan sambilan di agensi sambil menunggu kesempatan. Ini memberinya waktu luang yang dibutuhkannya untuk mendirikan klub Felix dan juga mengelolanya. Namun entah dari mana, dia malah ditawari pekerjaan impiannya oleh Felix. Seorang pemain yang baru saja masuk dalam 10 berita paling tren di Mariana Empire dan bahkan 100 teratas di seluruh galaksi. Dia tahu bahwa kotak masuk emailnya akan meledak karena banyaknya tawaran yang diterimanya. Beberapa tawaran itu pastinya berasal dari agen lepas profesional yang ingin menjadi agen eksklusifnya. Inilah alasannya mengapa dia bingung dan terkejut. Dia memilih dia daripada orang-orang itu. Kenapa aku? Tanyanya, dia tahu bahwa Felix tidak memilihnya karena kasihan atau kecantikannya. Kenapa tidak? Felix bersandar di kursinya dan berkata, aku sudah membaca profilmu yang kamu posting di situs web klub. Kamu sudah punya pengalaman di bidang ini. Mungkin tidak sebagus veteran yang sudah lama, tapi tetap saja, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Lagi pula, aku sedikit lebih mengenalmu daripada yang lain, dan sejauh ini, kepribadian dan etos kerja yang kau tunjukkan sesuai dengan apa yang aku inginkan dari agen pribadiku. Felix berhenti sejenak dan menambahkan, perlu diperhatikan bahwa aku tidak langsung memberimu pekerjaan, tetapi akan menempatkanmu dalam masa percobaan selama 6 bulan sampai kau menunjukkan padaku bahwa kau memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi agenku. Terima kasih sudah mempercayaiku. Emma hanya bisa berkata demikian sambil menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Meski itu hanya masa percobaan, dia tidak ragu menerimanya karena dia tahu bahwa kesempatan seperti itu jarang muncul. Dia percaya diri dengan keterampilannya dan memiliki gairah yang dibutuhkan untuk bekerja tanpa mengeluh karena ini benar-benar pekerjaan impiannya. Bagus. Senang dengan keterus-terangan Emma, Felix mengulurkan tangannya ke depan, meminta jabat tangan untuk menyegel perekrutan. Emma menjabat tangannya dengan lembut. Baiklah. Felix menarik tangannya dan menekan gelangapnya, sambil memperlihatkan sebuah kontrak di hadapan Emma. Sebelum kita mulai berbicara tentang rincian kontrak, saya berasumsi bahwa Anda memahami persyaratan pekerjaan Anda, benar? Tanyanya. Ya, Emma menganggukkan kepalanya. Berdasarkan pelatihan yang diterimanya di agensi tersebut, agen swasta menangani email kliennya, tawaran bisnis, akun media sosial, merek jika ada, dan yang terpenting mengelola klub penggemarnya. Ini berarti tidak akan ada perubahan besar baginya selain mendapatkan akses ke hal-hal yang disebutkan di atas. Tentu saja, Felix hanya akan memberikan alamat email pemilik rumah dan bukan alamat email aslinya. Ia juga akan memastikan bahwa hanya alamat email bisnis yang dapat diakses olehnya. Baiklah, apakah kamu ingin membaca kontraknya sekarang atau haruskah kita menjadwalkan ulang pertemuan lain untuk membacanya dengan benar? Tanyanya. Mari kita jadwalkan ulang. Dia menjelaskan, saya tidak bisa menandatanganinya sekarang karena saya masih terikat kontrak secara eksklusif dengan agensi saya. Saya harus mengakhiri kontrak kita terlebih dahulu. Begitu ya, ia meletakkan tangannya di bawah dagunya sambil bertanya, berapa tepatnya biayanya? 5 juta SC, dia mendesah. Jelaslah bahwa dia tidak punya modal sebesar itu untuk memutuskan kontraknya. Toh, dia hanya seorang pekerja kantoran di UVR. 5 juta SC mungkin kedengaran seperti kacang bagi Felix, tetapi di mata Emma, itu merupakan gunung yang tidak dapat diatasi. Berikan aku nomor identitas bankmu. Felix menatapnya dan berkata, aku akan mentransfer biayanya kepadamu sekarang. B. Tidak ada tapi. Dia tersenyum, jangan khawatir,
kamu akan segera membayarku jika kamu menjadi agenku. Dia memperbesar kontrak dan menyorot pembayarannya. Saat matanya tertuju pada persentase yang akan diterimanya, mulutnya tak dapat menahan diri untuk sedikit terbuka. Akan tetapi, dia segera menutupnya sambil mendorong kacamatanya ke atas, mencoba untuk menenangkan diri. Dia tidak boleh menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan di depan Felix. Dan bersikap terkejut setelah melihat sejumlah besar uang adalah pertanda buruk. Lagi pula, dia akan berurusan dengan peluang bisnisnya, yang berarti angka-angka seperti itu akan ada di wajahnya setiap hari. Namun, tawaran Felix kepadanya agak terlalu besar untuk keahliannya. Ia malah memberinya 0,2% dari pendapatan streamingnya, peluang bisnis, sponsor, iklan media sosial, dan semacamnya. Mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi 0,2% dari ratusan juta menjadi miliaran berarti Emma seharusnya mendapatkan jumlah yang cukup besar di setiap permainan dan peluang bisnis yang diterima Felix. Emma tahu bahwa Felix sangat dermawan, karena hanya agen terbaik yang dibayar dengan jumlah tersebut. Sisanya hanya mendapat 0,1%. Tetapi begitulah Felix, dia tidak pernah bersikap murahan terhadap orang-orang yang bekerja dengannya. Kurasa tak perlu ada negosiasi soal pembayaran, kata Felix bercanda sambil menarik kembali kontraknya. Itu lebih dari yang pernah kuinginkan. Tiba-tiba dia menyipitkan matanya dan berkata, aku tidak bisa menjanjikan bahwa aku akan memberimu keuntungan terbesar, tapi aku berjanji bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Itulah roh yang ingin kulihat. Felix terkekeh pelan dan menjentikkan jarinya, memunculkan selembar kertas biru panjang. Kertas itu berputar dan berkilauan karena cahaya. Karena kita belum menandatangani kontrak, mari kita tunda urusan bisnis untuk nanti. Felix menunjuk kertas itu dan memberitahu, ini adalah kupon diskon tiket sebesar 30%. Aku punya 3 kupon dan aku berencana untuk menggunakan 1 kupon di pertandingan berikutnya. Jadi, pastikan semua orang mengetahuinya untuk memanfaatkan harga yang murah. Mata Emma berbinar gembira setelah melihatnya. Itu benar-benar bantuan yang luar biasa. Dengan itu, kami bisa mengamankan lebih banyak tiket dan memiliki dominasi lebih besar atas klub penggemar lainnya di stadion. Menatap matanya yang panas bagai obor, Felix bertanya-tanya apakah dia sedang berbicara dengan orang yang berbeda dari sebelumnya. Ia terbatuk untuk mengembalikan suasana normal dan berkata, tugas pertama Anda setelah menandatangani kontrak adalah memberikan gaji kepada para anggota manajemen klub. Dia melambaikan tangannya sambil berdiri, urus saja gajinya dan siapa yang akan menerima gaji. Saya tidak akan ikut campur. Saya akan segera mengerjakannya. Tenang kembali, Emma membetulkan kacamatanya dan berdiri di belakangnya. Ia tahu bahwa rapat telah berakhir, dan Felix berencana untuk pergi. Baiklah, sampai jumpa. Felix mengenakan gelang up-nya, membayar kopi mereka dari jarak jauh, lalu keluar melalui pintu. Begitu dia melangkah keluar, sebuah notifikasi bergema dari gelangnya. Dia bahkan tidak perlu membacanya, karena dia menebak bahwa itu adalah Emma yang mengiriminya ide rekening banknya. Dia mungkin tidak menunjukkannya, tetapi Emma adalah wanita yang berprinsip dan bangga. Jika tidak, dia tidak akan menolak tawaran agensi untuk membeli klub itu darinya. Bagi Emma yang bahkan tidak memiliki 1 juta di rekening banknya untuk menolak hadiah gratis seperti itu, mengatakan banyak hal tentang karakternya. Kalau dia terus berprinsip seperti ini, dia pasti bisa meraih puncak karir di samping Felix. 8 jam kemudian, Felix baru saja menyelesaikan latihan hariannya dalam memanipulasi racun, latihan ekor, latihan kemampuan pasir, dan juga pertarungan tangan kosong. Terakhir, ia meluangkan waktu 1 jam untuk terus membiasakan diri dengan seekor shoes. Saat ia selesai, tubuhnya tidak merasakan apapun tetapi pikirannya sudah lelah. Namun, ia belum selesai karena latihan lain masih menunggunya. Itu latihan sepak bola elemental bersama tim. Sudah lama sekali Felix tidak berlatih bersama mereka. Tepatnya, Felix tidak pernah menginjakkan kaki di ruang UVR George selama lebih dari 2 bulan. Itu benar, dalam 3 bulan terakhir, Felix hanya berlatih dengan tim di bulan pertama sebelum dikeluarkan dari tim oleh George. Siapa yang bisa menyalahkan George karena melakukan hal itu? Dalam setiap pertandingan latihan yang mereka mainkan, Felix selalu membunuh penjaga gawang dan beberapa rekan setim lainnya yang berdiri di tempat dan waktu yang salah. Meskipun mereka bermain di UVR dan George bahkan menurunkan persentase rasa sakit,
mereka yang terbunuh dibiarkan mengalami mimpi buruk yang mengerikan, sehingga membuat mereka tidak bisa tidur. Bayangkan kepala Anda tertiup bola dan terbangun serta mengulangi proses yang sama. Tubuh mungkin tertipu, tetapi pikiran tidak akan pernah bisa menghapus gambar itu. Citra itu terus memburuk hingga tak seorang pun berani berdiri di hadapan Felix dalam pertandingan latihan. Bahkan para penjaga gawang terus memberikan Felix gol gratis agar tidak terbunuh. Ketika hal ini terus terjadi, George tidak berani meninggalkan si pemberani ini untuk menghancurkan tim sebelum pertandingan sesungguhnya. Dia sudah menghancurkannya dalam waktu 1 bulan dan dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika dia membiarkannya bertahan selama 3 bulan lagi. Oleh karena itu, Felix yang polos yang mencoba bersenang-senang dilarang berlatih bersama tim. Jujur saja, siapa yang kita bohongi? Felix benar-benar bermaksud membuat rekan setimnya trauma seperti itu agar dia bisa menghindari latihan bersama tim. Itu tidak ada gunanya dan hanya membuang-buang waktunya yang berharga. Saat ini, dia kembali bukan karena ingin berlatih, melainkan untuk memeriksa Olivia dan yang lainnya. Dia perlu tahu apakah mereka menonton pertandingan keempatnya dan apa pendapat mereka. Target termudah tentu saja Olivia yang emosinya tergambar jelas di wajahnya. Jika dia menyadari adanya hal aneh, Felix berencana untuk mencabut skorsingnya dengan menunjukkan 2 kemampuan beracun lagi dari garis keturunan singa bale beracun. Kemampuan-kemampuan itu asli dari garis keturunan itu. Felix telah menghabiskan banyak waktu berlatih menggunakannya hingga ia dapat menggunakannya secara instan, sama seperti saat ia telah membukanya. Setelah Felix sampai di Androxa House, ia mandi sebentar. Di sela-sela mandi, ia menghubungi nomor George. Kring-kring, "Kok, ada apa?" George menjawab dengan tenang. "Kapan latihan hari ini?" Felix langsung bertanya, "Apakah masih jam 19? "Mengapa kau bertanya?" George bersikap sedikit defensif. "Apakah kau berencana untuk ikut?" "Ya, saya ingin memeriksa kemajuan tim." Felix berbohong. Selama kau tidak membunuh siapapun, aku tidak keberatan kau ada di sana." George bertanya, "Ngomong-ngomong, berapa tingkat integrasimu? Apakah kau sudah mencapai tingkat kemurnian yang lebih tinggi?" "Saat ini saya sudah mencapai 65%. Felix terus berbohong tanpa mengubah ekspresinya. "Bagus sekali," tanya George dengan gembira. "Apa yang kau buka?" Sebelum Felix sempat menjawab, George memotongnya dan berkata, "Jangan bilang, bergabunglah dengan tim setengah jam kemudian di ruang overku. Lebih baik melihat mereka beraksi." Felix mengangkat bahu dan setuju. Kemudian, dia menutup telepon dan melanjutkan mandinya. 45 menit kemudian, di dalam ruang UVR George yang masih berupa lapangan sepak bola besar di dalam kubah kaca, tubuh Felix telah direkonstruksi di atas rumput hijau berkilau tepat di luar kubah. "Oper bolanya, blokir dengan dinding pasirmu." Saya terbuka. Saat Felix membuka matanya, ia disambut dengan pemandangan pertandingan 12 lawan 12 yang sedang berlangsung. Ia mengangkat kepalanya dan melihat skor yang ditampilkan di langit-langit kaca. Tim Rolandinho tim Noah Walsh. Bola itu terus berdesis dan memancarkan muatan petir, membuat siapapun percaya bahwa menggunakan tangan untuk menangkapnya adalah hal yang mustahil karena petir akan menyebabkan efek lumpuh setelah disentuh sedikit. Ronaldinho dipilih sebagai salah satu penyerang utama tim karena keterampilan sepak bolanya dan teknik tendangannya ini. Namun, tak seorang pun di tim Noah yang tampak khawatir akan hal itu saat mereka menyeringai sambil menyaksikan Noah mengarahkan tanduk biru esnya ke bola yang mendesis itu dan mengedipkan matanya 1 kali. SSSTTT, bersamaan dengan kedipannya, tanduk biru es itu menyala seperti suar, lalu seberkas sinar biru tiba-tiba diproyeksikan ke bola itu dengan akurasi yang menakutkan. SSSTT, segera setelah kontak, bola yang mendesis itu terus melaju di dalam sinar biru. Namun kecepatannya semakin melambat sementara efek cahayanya telah sepenuhnya menghilang. Semua ini terjadi karena sinar biru sebenarnya adalah kabut dingin yang terkonsentrasi secara luas. Dengan demikian, bola tidak mempunyai kesempatan melawan efek dingin yang memperlambat kecepatannya dan juga membekukannya dalam prosesnya. Meskipun menjadi bola beku, ia masih memiliki momentum awal untuk terus terbang seperti sepotong batu. Akan tetapi, Nu bahkan tidak mau repot-repot menggunakan tangannya untuk menangkapnya, hanya dengan tatapan acuh tak acuh dan bola itu langsung berhenti bergerak setelah mencapai 1 meter di depan wajahnya. Ini bukan karena suatu kemampuan tetapi hanya menggunakan energi mental untuk mengendalikan es yang membungkus bola.
Gedebuk. Noah melepaskan kendalinya dan juga menonaktifkan kemampuan aktif keduanya, Chilling Ray. Bola itu jatuh ke rumput di depannya sementara es di sekitarnya pecah menjadi partikel biru dan melayang di udara. Sialan, gimana mungkin kita bisa cetak gol ke gawang mereka? Rolandinho menendang rumput dengan kesal sambil berjalan kembali ke rekan setimnya yang kecewa. Sementara itu, tim Noah memberinya acungan jempol seperti yang selalu mereka lakukan setelah ia berhasil memblok. Skor 0-9 hanya berarti Noah melakukan tugasnya dengan sangat baik sebagai penjaga gawang. Kemampuan yang sangat menarik. Felix bergumam, bisakah itu menghentikan tendangan supersonikku? Setan sialan ini. George merinding setelah mendengar gumaman Felix. Dia mendengar apa yang dikatakannya dan dia tidak merasa sedikit pun penasaran mengenai hasil konfrontasi itu. Ia lebih suka mempertahankan moral tetap tinggi seperti ini daripada membiarkan iblis ini menghancurkannya seperti ia menghancurkan segalanya. Intip-intip, tiba-tiba, George menggunakan Whistler untuk menarik perhatian semua orang dan kemudian berteriak, pertandingan selesai. Berkumpul di tengah. Semua orang menjadi bingung karena gangguan yang tiba-tiba itu tetapi tetap mendengarkan perintah dan berjalan menuju pusat lapangan. Mereka yang berada di luar kubah semuanya diteleportasi oleh George ke sana. Saat tubuh Felix direkonstruksi di dalam kawanan, sebagian besar dari mereka mundur selangkah sambil menatapnya dengan ekspresi lelah. Hina bahkan menjerit ketakutan dan bersembunyi di belakang Olivia seperti anak kucing yang ketakutan. Kenangan bulan pertama membanjiri otak mereka, membuat mereka menghidupkan kembali momen-momen mengerikan di bawah tangannya. Felix melihat hanya beberapa rekan setimnya yang benar-benar gembira melihatnya. Anehnya, dia memperhatikan Olivia tidak tampak begitu gelisah setelah melihatnya seperti biasanya. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya ke arahnya sambil sesekali melirik ekornya. Felix tidak terlalu fokus padanya saat ia mengalihkan pandangannya ke arah rekan-rekan setim nasionalnya yang lain dan menyadari bahwa kebanyakan dari mereka bersikap aneh saat melihatnya. Kecuali Noah dan Kenny yang tanpa ekspresi, yang menatapnya dengan senyum sopan seperti biasanya. Sepertinya mereka telah menonton pertandingannya dan menemukan kemiripannya, pikir Felix. Baiklah, aku mengumpulkan kalian di sini untuk memberitahu bahwa kapten akan bergabung dalam latihan hari ini. Kata George sambil meletakkan tangannya di bahu Felix. Selamat datang kembali Kapten, tanya Leobridge dengan penuh semangat, apakah Anda akan menunjukkan beberapa tendangan supersonik Anda hari ini? Saya tidak, dia tidak akan melakukannya. George segera menyela Felix dan berkata dengan tegas, dia akan bergabung dalam latihan, tetapi tidak dalam pertandingan latihan. Kecuali Leo dan beberapa anggota lainnya, semua orang menghela napas lega setelah mendengar hal itu. Kapten, sebelum kita mulai, tolong tunjukkan 3 kemampuan baru yang Anda miliki, pinta George. Baiklah, Felix tidak menolak karena George telah menolongnya. Ia ingin menunjukkan kemampuan racunnya kepada Olivia dan sepupu-sepupunya yang lain, tetapi ia tidak ingin hal itu terlihat jelas. Tanpa perlu bertanya, semua orang memberinya ruang dengan mundur beberapa meter. Setelah melihatnya, Felix mengarahkan telapak tangannya ke tanah di sebelahnya dan berkata, ini adalah kemampuan aktif pertamaku dari Toxic Ballet Lion, Miasma Swamp. Suara mendesing. Olivia dan sepupu-sepupunya yang lain terguncang hatinya saat melihat aliran kabut beracun menyembur dari telapak tangan Felix dan mendarat di tanah dalam bentuk lingkaran. Racun itu berwarna hijau muda dan terus mengeluarkan bau busuk yang menyengat sehingga membuat semua orang menutup hidung karena jijik. Felix mengangkat bahunya saat melihatnya dan berkata, itu bukan kemampuan yang bagus karena butuh seseorang untuk masuk ke dalamnya agar bisa memberikan efek penuh. Benar, George mendesah kecewa dan berkata, baunya akan membuatnya kentara. Tapi efeknya cukup bagus. Felix tersenyum hangat dan bertanya, ada yang mau menjadi sukarelawan untuk mengujinya. Melihat semua orang menghindari kontak mata dengannya, Felix mendecak lidahnya sebagai kritik dan menonaktifkan kemampuannya. Tentu saja hal itu terlihat seperti itu bagi semua orang tetapi dia hanya menghentikan manipulasi racunnya. Baiklah, sekarang giliran kemampuan aktif baruku yang kedua yang sayangnya menggantikan pilar racunku. Felix mendesah putus asa setelah mengatakan itu. Palsu sekali, ejek Asna. Apakah ini lebih buruk daripada pilar racun? Leo bertanya apa yang ada di pikiran semua orang. Mereka seperti siang dan malam. Felix menganggukkan kepalanya dan berkata, itu salah satu kemampuan ikonik binatang buas itu. Alih-alih memberitahu mereka lebih lanjut,
Felix membentuk tangannya menjadi cakar dan mengarahkannya ke bawah. Saat dia melakukannya, cakar hijau beracun muncul di depannya dan mengulangi gerakan yang sama. Kali ini Felix mengerahkan segenap kemampuannya dengan menebas ke kiri dan ke kanan tanpa henti, membuat semua orang asyik dengan manifestasi cakarnya. Selagi dia melakukan itu, Felix sekilas mengamati ekspresi Olivia dan sepupu-sepupunya. Melihat mereka tersenyum kecut atau menggelengkan kepala, dia tahu bahwa dia telah melepaskan semua suspensi yang ada padanya. Meski itu hanya asumsi, Felix cukup yakin akan hal itu. Ia tahu bahwa lebih masuk akal jika ia memiliki ekor yang sama dengan Landlord karena itu hanya kebetulan daripada mampu menggunakan lebih dari 10 kemampuan sekaligus. Jangan pernah bilang kalau kemampuan itu berasal dari elemen yang berbeda dan satu elemen yang Felix bahkan tidak miliki di mata mereka. Mereka hanya tahu bahwa dia memiliki racun dan elemen ilusi. Hehe, usahaku selama ini tidak sia-sia. Felix terkekeh dalam hati sambil menghentikan demonstrasinya. Aku yakin itu Toxic Claws, benar. Kata George, ya, itu adalah kemampuan yang cukup populer. George mengusap dagunya, aku yakin siapapun yang tersentuh olehnya akan mengalami kulit terkorosi dan mati rasa. Felix menganggukkan kepalanya tanda setuju dan berkata terakhir, untuk pasif keduaku, aku telah membuka kembali ketahanan racun. Bagus, George berkata cepat, itu adalah langkah yang berisiko untuk mengukir bom racun di atas ketahanan racun, tapi untungnya, kamu berhasil membukanya lagi. Tentu saja, semua orang mengira Felix gila pada awalnya ketika dia memberitahu mereka bahwa dia mengukir bom racun alih-alih ketahanan terhadap racun. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa dia akan membuka ketahanan racun di tahap penggantian pertama atau kedua, .dst. Oleh karena itu, seseorang harus terlebih dahulu membentuk ketahanan lalu kemudian berfokus pada kemampuan, jangan sampai ia terluka oleh elemennya sendiri. Namun, Felix tidak peduli dengan apa yang mereka katakan karena dia sudah kebal terhadap racun. Lebih mudah untuk membohongi mereka seperti ini dengan mengatakan bahwa dia telah membukanya lagi. Setelah itu, semua orang berpisah dan pergi ke tempat latihan masing-masing bersama pelatih mereka. Seperti yang George katakan, tidak akan ada pertandingan lagi selama Felix ada di sana. Saat ini Felix berada di sebelah George, mendapatkan informasi terbaru tentang versi final susunan pemain utama dan juga taktik yang digunakan. Oh, kamu sedang mempertimbangkan taktik 5-4-3. Felix bertanya-tanya, apakah posisiku masih sama? Kami mengubahnya. George menciptakan hologram yang memperlihatkan lapangan hijau yang diperkecil dan mengarahkan jarinya ke bagian tengah. Kami memutuskan bahwa akan lebih baik jika Anda menjadi gelandang tengah, bukan penyerang, sehingga Anda dapat bertahan dan menyerang. Ditambah lagi, Anda akan memiliki lebih banyak peluang untuk menguasai bola seperti ini. Benar, Felix setuju dengan anggapan itu karena ia juga merasa menjadi penyerang tidaklah begitu bagus. Ia mungkin memiliki peluang lebih mudah untuk mencetak gol karena jaraknya yang dekat dengan tiang gawang, tetapi itu hanya jika bola berhasil mencapainya. Ia lebih suka menggiring bola sendiri daripada bergantung pada tim untuk melakukannya. Jadi, ia mendukung perubahan ini. Bagaimana dengan sisanya? Tanyanya. Ada perubahan penting. George meletakkan beberapa nama di bidang yang diperkecil dan membiarkan Felix melihatnya sendiri. Dalam beberapa saat, rasa ingin tahu Felix mereda setelah menyadari hanya beberapa rekan setimnya yang posisinya tertukar. Seperti Zhang Wei yang ditempatkan di awal sebagai bek utama kini didorong ke lini tengah juga. Sementara itu, Johnson yang sebelumnya ditempatkan sebagai gelandang, telah diubah menjadi penyerang. Keputusan ini membuat Felix sedikit bingung karena ia tahu bahwa kemampuan Johnson sama buruknya dengan dirinya. Satu-satunya perbedaannya adalah tendangan Felix tidak menjadi masalah dari sudut mana ia diteriakkan karena tendangannya dapat menembus apa saja. Namun, bagaimana dengan Johnson? Felix meragukan bahwa ia akan mencetak gol dengan kekuatan dan kemampuan elemen kabutnya. Namun, dia tidak menanyakannya karena masih ada waktu sebulan hingga permainan dimulai. Versi ini pasti akan berubah sekali atau dua kali. Jadi dia pergi menuju tempat tendangan setelah mengucapkan beberapa patah kata. Dia berencana untuk berlatih sedikit serius bulan ini karena dia tidak terlalu fokus pada pertandingan sepak bola karena keterbatasan waktu. Saat ia berlatih membidik ke arah gawang yang diperkecil, Olivia dan Hina mengintipnya dari balik keranjang besar yang penuh dengan bola. Apa yang kamu lakukan, Oli? Bisik Hina. Percaya pada firasatku.
Olivia menjawab samar sambil menciptakan dua hologram tak kasat mata dan menghubungkannya. Satu hologram ada foto Felix, dan satu lagi ada foto pemilik rumah. Nyonya Ratu, tolong bandingkan tinggi badan mereka, dan panjang ekornya, pinta Olivia sambil menyipitkan matanya ke arah Felix. Hasilnya keluar beberapa detik kemudian. Mereka memiliki tinggi yang sama, yaitu 183 cm dan panjang ekornya sama, yaitu 197 cm. Olivia merasakan jantungnya berdebar kencang mendengar hasilnya. Ia menatap Felix yang sedang menendang bola satu persatu dan berpikir, tinggi mereka sama, panjang ekor mereka sama, perilaku dan cara bicara mereka juga sama, bahkan bentuk tubuhnya pun sama. Mungkinkah Felix benar-benar tuan tanah? Namun, tak lama kemudian dia menggaruk kepalanya karena bingung setelah teringat bahwa dia baru saja memperlihatkan 2 kemampuan dari Toxic Ballet Lion sedangkan Landler telah memperlihatkan 5 kemampuan unik yang berbeda. Tidak disebutkannya puluhan perbedaan lainnya di antara mereka membuat tidak masuk akal untuk menganggapnya sama. Ark, ini dia atau bukan? Ini membingungkan sekali. Olivia berteriak dalam hati sambil menyeret kepalanya ke belakang keranjang. Ada apa denganmu? Hina bingung dengan perilaku Olivia. Enggak apa-apa. Olivia ingin sejenak mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang Felix dan mendengar jawaban sahabatnya, tetapi dia mengurungkan niatnya setelah mengingat apa yang dia baca di internet tentang situasi tuan tanah. Bukan rahasia lagi kalau Felix tengah dicari dan dijaga semua orang dan Olivia bukanlah orang bodoh yang membagi firasatnya dengan orang lain. Dia tahu itu akan berakhir buruk untuk Felix dan dia tidak ingin menempatkannya dalam bahaya hanya karena firasat. Sialnya, kalaupun dia tahu kebenarannya, dia tidak berniat membagi informasi itu dengan orang lain. Sebaliknya, dia akan berusaha sekuat tenaga membela diri terhadap Felix sebagaimana dia lakukan terhadap tuduhan Adam. Satu-satunya alasan dia mau menyelidiki hal ini secara mendalam adalah karena firasatnya yang menggerogoti dirinya. Sayangnya, perbedaan kemampuan dan garis keturunan yang digunakan bagaikan tembok besar logika yang menghalangi semua upayanya untuk mempercayai firasatnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyerah untuk saat ini dan terus mengikuti berita dan permainan Felix, menunggu hari di mana tembok logika itu runtuh oleh satu kesalahan. Kita pergi saja, kata Hina. Sofia memanggil kita. Baiklah. Olivia menganggukkan kepalanya dan berdiri dari belakang keranjang bersama Hina. Akan tetapi, saat gadis-gadis itu melakukannya, mereka bertemu dengan Felix yang berdiri tepat di depan keranjang dengan senyuman lembut yang tampak seperti seringai jahat. Apa yang kalian lakukan di sini, detektif kecil? Kia, lari. Felix bahkan belum sempat menyelesaikan pertanyaannya karena mereka berdua sudah menjerit ketakutan dan berlari menghampiri Sofia. Sementara Hina ketakutan setengah mati hanya dengan melihat Felix, Olivia takut ketahuan sedang menyelidikinya. Kehilangan kata-kata, Felix hanya bisa melihat mereka berlari dengan kaki-kaki kecil mereka, terlihat sangat lucu. Tak lama kemudian, dia mengangkat bahunya acuh tak acuh dan kembali berlatih menendang. Hari-hari berlalu dengan cepat dan acara lelang tahunan galaksi sudah dekat. Felix menghabiskan hari-harinya untuk berlatih atau berbicara dengan agen pribadinya Emma. Dia sudah menandatangani kontrak dan mulai menangani email bisnis pemilik rumahnya yang terus diabaikannya. Tentu saja, sebelum menghubungi siapapun, dia harus bertanya terlebih dahulu apakah Felix tertarik dengan tawaran itu atau tidak. 99% di antaranya ditolak karena undangan tersebut adalah undangan wawancara dan iklan yang mengharuskan dia menunjukkan wajahnya atau pembayarannya bahkan tidak sepadan dengan waktu Felix yang hanya 2 jam. Bagaimana dengan 1% sisanya? Itu berkisar pada kesepakatan sponsor. Felix mengizinkan Emma hanya menerima merek yang bersedia membayar 450 juta SC plus untuk setiap game yang memiliki logo merek mereka di pakaiannya. Tentu saja tidak semua orang menyetujui tawaran tidak masuk akal seperti itu ketika Emma menyampaikannya kepada mereka. Lagi pula, 450 juta SC hanya untuk sebuah logo. Itu terlalu banyak penipuan. Namun, 3 merek sebenarnya menyetujui harga tersebut dengan syarat Felix tetap terikat kontrak dengan mereka minimal selama 3 pertandingan. Ditambah lagi, ia perlu memberikan kesempatan kepada merek-merek tersebut untuk bertanding sesekali. Mungkin tampaknya tidak ada gunanya sebagai iklan karena pertandingan Felix jarang memiliki lebih dari 100 juta pemirsa langsung, tetapi itu hanya jika kita memperhitungkan pemirsa langsung. Merek-merek tersebut tidak membayar untuk dilihat secara langsung,
tetapi benar-benar memperhatikan ketika sorotan Felix diunggah pada platform Vervideos. Lagi pula, ada jutaan pertandingan yang dimainkan setiap hari, tidak seorang pun mampu berinvestasi untuk menonton semuanya. Hal ini membuat jumlah penonton setiap pertandingan emas selalu berada di kisaran 100 juta hingga 200 juta. Namun, di platform Vervideos, cuplikan pertandingan tersebut ditonton miliaran kali hanya dalam hitungan detik dan jika cuplikan tersebut menjadi viral, tayangan tersebut dapat ditonton hingga ratusan miliar kali hanya dalam semenit. Itulah tempat merek-merek itu menginvestasikan uang mereka. Mereka berharap di permainan Felix mendatang, ia melakukan hal-hal gila seperti membunuh kraken dan berselancar di atas lava. Oleh karena itu, videonya menjadi sangat populer, yang membantu merek mereka diperhatikan oleh sebanyak mungkin pemirsa. Felix tidak peduli dengan keinginan dan harapan mereka karena ia berencana untuk memainkan permainan sesuai keinginannya. Namun, ia tetap menerima tawaran bisnis karena ia sangat membutuhkan koin untuk lelang. Jika bukan karena keputusasaannya, dia pasti mendengarkan saran Emma untuk membuat merek pakaian Landlord miliknya sendiri dan memakainya di permainan berikutnya. Dia tahu bahwa butuh waktu berbulan-bulan untuk menjalankan merek pakaian pemiliknya. Dia hanya butuh uang dalam waktu 15 hari. Meski begitu, Felix tetap berpesan kepada Emma untuk mengurus merek masa depannya dan bahwa ia akan mengirimkan modal kepadanya untuk memulai usaha nanti. Dia tidak ingin memberikannya sekarang karena itu akan bertentangan dengan tujuan pengumpulan koin untuk acara tersebut. Dari ketiga merek tersebut, Felix memperoleh tambahan 1.350.000.000 SC, sehingga menambah modalnya yang berjumlah 15 miliar SC. Jelasnya, jumlahnya meningkat sekitar 2 miliar SC atau lebih karena adanya proyek investasi yang ikut serta, tetapi sebagian besarnya karena rekaman pertandingan keempat yang terjual. Namun, Felix masih merasa modal yang dimilikinya belum cukup untuk mendapatkan hasil terbaik dari ajang ini. Untungnya, ia masih memiliki peta reruntuhan kuno yang siap ditempatkan di acara tersebut. 4 jam sebelum acara, di rumah Androksa, Felix sedang duduk di ruang tamu dengan satu kaki di atas kaki lainnya. Saat ini pukul 8 pagi dan Felix bangun pagi-pagi untuk menulis email dan mengirimkannya kepada Kepala Maganda. Wajar saja dia belum langsung menerima ajakan itu, jadi tidak kelihatan kalau dia haus untuk masuk. Felix tidak khawatir kalau ketua akan tiba-tiba berubah pikiran karena Putri Bird menulis bahwa ayahnya akan menunggu tanggapan sampai jam terakhir sebelum acara dimulai. Baiklah, singkat saja, gumam Felix sambil mengetik satu kalimat yang mengungkapkan rasa terima kasihnya atas undangan dan kehormatan untuk bertemu dengannya. Bagaimanapun, Ketua Maganda adalah pejuang darah legendaris tingkat 6 puncak yang hanya tinggal selangkah lagi untuk masuk ke dalam jajaran pejuang darah terkuat di galaksi. Belum lagi pengaruhnya dan kekuatan suku secara keseluruhan yang menjadikannya salah satu dari 4 entitas teratas di wilayah Kekaisaran Mariana. Walaupun Felix tahu bahwa sang ketua sedang mengincarnya, Felix tetap harus menunjukkan rasa hormat yang pantas. Setelah mengedit email, dia mengirimkannya dan menutup kotak masuknya. Kini, ia hanya bisa menuju kamar mandi dan mempersiapkan diri karena hanya ada sekitar 4 jam sebelum pembukaan resmi. Sementara Felix menikmati mandi paginya, putri burung sedang berbaring di tempat tidur yang terlihat seperti terbuat dari daun merah muda. Seluruh ruangan itu sebenarnya menyerupai kamar remaja pada umumnya, tetapi semuanya memiliki hubungan dengan pohon dan tanaman, sehingga membuatnya tampak agak segar dan unik. Aku sudah menyegarkan pikiranku selama lebih dari 1 jam sekarang. Putri burung bergumam sambil menggigit kukunya, apakah dia benar-benar tidak akan menerima undangan itu? Mari kita periksa lagi. Setelah menunggu beberapa detik, putri burung menekan tombol segarkan lagi pada kotak masuknya. Kali ini, dia memperhatikan bahwa ada email baru yang muncul dan dia langsung bersemangat karena melihat email itu disorot dengan warna merah. Dia segera membukanya dan membaca isinya dengan matanya. Hehe, tentu saja suatu kehormatan bagimu untuk bertemu ayahku. Hanya itu. Putri Bird terkejut ketika dia menyadari bahwa itu adalah hal terakhir yang pernah ditulis dalam email tersebut. Dia menduga bahwa dirinya akan disebut-sebut setidaknya 1 kali karena Felix telah berbicara dengannya selama pengacakan Mase. Sayangnya, dia membaca ulang email itu 2 kali dan isinya tetap hanya 1 kalimat. Kurasa dia lupa padaku. Kesal, putri burung mengenakan sandalnya sambil menutup hologram itu. Kemudian, dia pergi ke pintu kamarnya yang hanya berupa kelopak merah muda berbentuk persegi raksasa.
Segera setelah berdiri di depannya, kelopak bunga itu otomatis menggelinding ke arah dirinya sendiri, yang memungkinkan Putri Burung keluar dari kamarnya. Selamat pagi, Putri Alicia. Seorang pelayan bertubuh pendek nan cantik menyapa dengan kedua tangan terlipat dan kepala tertunduk. Selamat pagi, Sisi, tanya Putri Burung. Apakah kamu tahu di mana ayahku sekarang? Saya yakin dia ada di perpustakaan garis darah kerajaan. Jawab pelayan itu. Cih, dia memang pernah meninggalkannya. Putri Burung mendecak lidahnya tanda mengkritik dan berdiri di atas dua bunga teratai putih yang tampak cantik. Lalu dia menjentikkan jarinya dan bunga-bunga itu melayang 1 meter di atas dahan tempat dia berdiri. Lagi pula, kamarnya tidak berada di dalam bangunan modern biasa, melainkan di sebuah pohon besar yang cabang dan daunnya menyentuh awan. Pohon ini sebenarnya adalah istana kerajaan utama suku Maganda di planet ini. Pohon ini adalah satu-satunya yang berukuran luar biasa besarnya karena saudara-saudaranya yang lain bahkan tidak mencapai 20% dari tingginya. Tentu saja semua pohon tersebut dihuni oleh warga suku tersebut. Mungkin tampak tidak beradab bagi mereka untuk tinggal di pohon dan bukan di gedung, tetapi sebenarnya ini dilakukan atas pilihan mereka sendiri untuk menjaga warisan dan budaya suku tersebut. Namun, mereka tidak menolak gagasan teknologi karena mereka telah menyertakan apa yang mereka bisa tanpa memengaruhi gaya hidup mereka atau mengubah penampilan budaya mereka. Misalnya, tidak ada mobil melayang di suku tersebut, tetapi warga menggunakan tanaman melayang dan tunggangan untuk bergerak. Semua ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Saat ini, Putri Burung sedang menunggangi dua teratai melayang sambil menuju lift pusat di pohon yang khusus digunakan hanya untuk para bangsawan. Dalam perjalanannya, ia terus-menerus disambut oleh para pelayan, pengawal, dan beberapa anggota keluarga jauh. Sebagai putri bungsu dan salah satu dari 3 pewaris suku, dia seharusnya diperlakukan dengan hormat oleh siapapun yang tinggal di pohon kerajaan. Setelah beberapa saat, dia mencapai lift yang hanya berupa platform kayu yang dihubungkan oleh tanaman merambat hijau yang panjang. Putri Burung melangkah masuk dan menggaruk tanaman merambat di sebelahnya seperti sedang menyapa hewan peliharaan. Tidaklah mengada-ada jika menganggapnya demikian karena tanaman merambat itu benar-benar bergerak berdasarkan sentuhan lembutnya, tampak seperti suka dibelai dengan cara ini. Vini, tolong bawa aku ke perpustakaan kerajaan. Putri Bird memohon dengan lembut. Suara mendesing. Tanaman merambat itu menanggapi permintaannya dengan menggulung satu tanaman merambat itu ke pinggangnya, lalu terangkat dari lift, lebih cepat daripada lift teknologi biasa. Putri Burung tampak tidak terganggu dengan rambutnya yang berkibar kemana-mana, memperlihatkan mata birunya yang berbentuk segi enam. Ia terus menunduk menatap warga suku itu, yang tampak seperti semut-semut kecil. Kalau saja bukan karena mutasi yang memberinya mata elang, dia tidak akan menyadarinya. Dalam 1 atau 2 menit, lift akhirnya berhenti dan tanaman merambat itu terlepas dari Putri Burung. Dia dengan cepat terus melayang di sepanjang jalan panjang yang kosong dengan lukisan orang-orang yang mengenakan pakaian suku dan senjata dingin, mulai dari tombak hingga perisai. Di bawah lukisan-lukisan itu, ada kalimat-kalimat yang ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal. Bahasa Maganda tampaknya. Putri Burung tidak mau repot-repot melirik lukisan-lukisan itu karena ia telah melihatnya sejak ia masih kecil. Semua itu karena ayahnya jarang keluar rumah dari perpustakaan garis darah, sehingga memaksanya untuk bermain bersama ayahnya di sana. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah gerbang raksasa yang tertutup rapat. Itu bukanlah gerbang sebenarnya karena hanya ada ratusan tanaman merambat hitam yang saling melilit, sehingga mustahil untuk melihat sekilas ke dalam. Putri Burung berdiri di depan mereka dan berteriak, "Ayah! Buka!" Teriakan jengkel serupa membalasnya, "Saya sibuk. Pergi." "Tidak!" Putri Burung terus berteriak, pemilik tanah telah menanggapi. "Tidak bisa kau kirim pesan saja. Kami bukan orang barbar, kau tahu." Teriak kepala suku dari balik gerbang. Putri Burung menyeringai jahat dan berteriak, "Pemilik rumah telah mengutukmu dalam email itu. Aku ingin kamu melihatnya." Setelah dia berkata demikian, suasana menjadi sunyi sesaat sebelum suara langkah kaki terdengar dari balik gerbang. SSSTTT, saat langkah kaki itu mendekati gerbang, tanaman merambat itu mulai melilit satu sama lain dan merayap kembali ke pohon, bersembunyi dari pandangan. Hal ini memperlihatkan kepala suku yang sedang mendekati Putri Burung sambil mengenakan gaun tidur dan kacamata. Ia tampak sangat serius dan juga kesal karena sesi bacanya diganggu. Akan tetapi,
dia tetap mendekati Putri Burung dan bertanya dengan tegas, apa katanya. Alih-alih menjawab, Putri Burung menunjukkan email itu kepadanya sambil berjinjit perlahan di sekitarnya. Saat dia melihat dia mulai membacanya, dia segera berlari masuk ke perpustakaan sambil tertawa nakal. Dasar bocah kecil, kesal, sang ketua hanya bisa mengibaskan hologram itu dari wajahnya sambil berjalan perlahan ke dalam perpustakaan garis keturunan. Sekali melihatnya, siapapun akan mengerti mengapa sang ketua disebut sebagai kolektor garis keturunan. Perpustakaan itu tidak hanya dipenuhi buku saja, tetapi jutaan botol garis keturunan dengan berbagai bentuk dan warna yang diisi dengan cairan unik. Semua botol tersebut dipisahkan dari garis keturunan umum tingkat 1 hingga garis keturunan legendaris tingkat 7. Botol-botol tersebut diletakkan di rak dengan deskripsi kecil yang ditulis di bawahnya. Tak heran kalau ketua tidak mengizinkan Putri Burung masuk, botol-botol itu tidak dilindungi tetapi diletakkan di tempat terbuka dan dapat diambil kapan saja. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan sentuh apapun. Sang ketua langsung memarahi setelah melihat Putri Burung membuka botol berwarna biru dari meja kerjanya dan mencium baunya. Apakah ini garis keturunan baru? Putri Burung bertanya sambil meletakkan kembali botol itu. Ya, sang kepala suku mengungkapkan dengan nada bangga dalam nada bicaranya, garis keturunan ini milik monster pemakan monster tingkat 6 yang legendaris. Oh, seru Putri Burung dengan keheranan, membuat sang ketua merasa sangat senang karenanya. Meskipun dia tahu putrinya tidak tahu apapun tentang binatang itu atau betapa sulitnya mengamankan botol ini, dia tetap menikmati reaksinya. Selalu berhasil. Putri Burung menyeringai tipis setelah melihat ayahnya tidak berencana mengusirnya lagi. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mengirim tautan undangan ke tempat pelelangan kepada Tuan Tanah? Tanya kepala suku dengan santai sambil duduk kembali di mejanya. Ahem, tentu saja, aku tidak bodoh untuk lupa. Jawab Putri Burung dengan pandangan curiga. Cepatlah dan kirimkan, dia pasti sudah menunggu. Sang kepala bahkan tidak perlu mengangkat kepalanya dan menatapnya untuk tahu bahwa dia berbohong. Merasa malu, Princess Bird buru-buru masuk ke kotak masuknya dan mengirim email berisi tautan undangan kepada Felix. Lagi pula, lelang tersebut tidak direncanakan untuk diselenggarakan di ibu kota atau kota manapun dalam pengertian itu. Acara ini sebenarnya akan diadakan di tempat UVR pribadi yang dibuat khusus untuk acara ini dan akan menghilang setelahnya. Setiap peristiwa galaksi yang dihadiri jutaan tamu selalu diadakan dengan cara ini agar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari orang-orang yang tinggal di kota. Tentu saja, ketua hanya memiliki 2 tautan undangan. Satu untuknya dan satu lagi untuk Felix. Tautan tersebut hanya dapat digunakan oleh 1 orang. Namun, ada cara untuk mengundang lebih dari +1 ke acara tersebut. Princess Bird juga akan menghadiri acara tersebut dengan menggunakannya. Bersiaplah. Sang kepala mengusirnya setelah melihat bahwa dia tidak melakukan apapun selain menatapnya yang menuliskan rincian pada botol biru itu. Mengapa aku harus bersiap-siap jika aku akan berada di sana sebagai hantu? Balasnya, apa kau berencana untuk terlihat buruk di depan gebetanmu? Kata ketua sambil menyeringai. Wah, ayah. Putri Burung memukul meja dengan tinjunya dengan marah dan mengancam, lebih baik ayah tidak membawa omong kosong ini saat kita bertemu dengannya. Maksudmu bagaimana kau menghabiskan ratusan juta untuk menemukannya dan bagaimana kau menonton setiap pertandingannya dan mengikuti semua berita tentangnya? Sang kepala terus mengganggunya dengan seringai konyol, maksudmu omong kosong itu? Tinggalkan aku sendiri, gerutu Putri Burung kepadanya. Aku hanya bilang, sang kepala suku mengangkat bahunya, kita mungkin mengincarnya, tetapi kita tidak akan menyakitinya. Jadi, jika kau menyukainya, aku bisa mencari cara untuk membantumu. Dasar tua bangka, aku akan memberitahu ibu kalau kau menindasku. Pada akhirnya, Putri Burung tidak dapat menahan rasa malunya dan melarikan diri melalui gerbang perpustakaan. Akhirnya ada kedamaian. Sang ketua menyeringai lebar, memanfaatkan pemuda itu adalah cara yang sangat bagus untuk menyingkirkannya. Tanpa basa-basi lagi, sang ketua kembali asyik menuliskan rincian tentang binatang legendaris itu dengan penuh kenikmatan. Sementara itu, Felix baru saja selesai mandi dan memeriksa kotak masuknya untuk melihat balasan. Setelah melihat tautan undangan, dia tersenyum puas. Ratu, silakan gunakan tautan undangan. Felix meminta sambil menuju dapur untuk sarapan. Saat ini, dia menggunakan VR Pot,
dan dia tidak berencana keluar dari UVR selama acara lelang berlangsung. Tuan Felix, acaranya belum dimulai tetapi Anda memiliki persyaratan untuk menerima katalog lelang. Jawab sang ratu, itulah yang aku inginkan. Felix meminta sambil mengisi meja dengan makanan. Tolong buka ini. Hologram samping muncul di hadapan Felix atas permintaannya. Hologram itu tidak menampilkan nama atau harga barang. Sebaliknya, yang ada hanyalah daftar panjang nama-nama balai lelang dengan tulisan di sebelahnya mengenai jenis barang yang dilelang. Misalnya, ada sebuah balai lelang yang fokus melelang planet-planet layak huni yang belum dijelajahi, planet-planet terpencil yang belum dijelajahi yang tampaknya memiliki peluang untuk menemukan tambang energi. Sementara itu, ada rumah lelang lain yang hanya menargetkan klien yang ingin menawar koordinasi lubang cacing yang mengarah ke salah satu dari miliaran galaksi yang tidak disebutkan namanya di luar sana. Koordinasi tersebut sangatlah mahal karena untuk memiliki hak pertama untuk menjelajahi galaksi baru, dibutuhkan sumber daya yang tak terbatas jumlahnya, mulai dari tambang, reruntuhan kuno, ras yang baru ditemukan, dan lain sebagainya. Biasanya, beberapa latar belakang menggabungkan ibu kotanya untuk memenangkan tawaran. Felix tahu bahwa penjual koordinasi tersebut akan mendapatkan sedikitnya ratusan miliar SC dan kadang-kadang, tawarannya bahkan dapat mencapai 1 triliun. Kalau saja Felix punya koordinasi salah satu lubang cacing itu, dia pasti sudah menjualnya dan langsung berubah menjadi orang kaya raya. Sayang, satu-satunya kenangan yang dimilikinya adalah saat ia menggunakan lubang cacing bunuh diri bintang yang ditinggalkan oleh Spacewom bajingan. Biasanya, banyak lubang cacing acak di seluruh alam semesta mengarah ke galaksi yang sudah dieksplorasi atau bintang yang terbakar. Hal ini membuatnya terlalu berisiko untuk berburu jalur menuju galaksi baru dengan cacing luar angkasa sialan itu yang melakukan bunuh diri bintang di mana-mana. Jika lubang cacing acak yang ditemukan di sekitar tidak stabil, tidak ada yang akan takut bertemu dengan bintang karena mereka dapat mengirim pesawat ruang angkasa kecil yang kosong untuk mengintai ke depan. Sayangnya, mereka tercabik-cabik oleh gaya ruang waktu di dalam lubang cacing. Para penjelajah tidak mampu membeli banyak pesawat luar angkasa tangguh untuk mengirim mereka ke kehancuran setelah bertemu bintang. Oleh karena itu, pencarian koordinasi galaksi baru sama halnya dengan pencarian benua baru di zaman penjelajahan. Seseorang harus bersedia menghadapi lautan badai untuk mendapatkan kekayaan. Felix tidak berencana menghadiri lelang jenis itu karena ia sendiri tidak bisa mendapatkan manfaat maksimal. Sebaliknya, ia terus menelusuri daftar tersebut hingga menemukan lelang khusus untuk batu energi dan tambang. Ia segera menekannya dan menemukan daftar barang yang ditawarkan dan tawaran awal. Batu elemental kelas umum. 100.000 bundel batu elemen api kelas tinggi, harga awal, 100 juta SC. 10.000 bundel batu elemen petir kelas puncak, harga awal, 200 juta SC. Batu elemen kelas tidak umum. 100.000 bundel batu elemen gelap bermutu tinggi, harga awal, 350 juta SC. Lebih besar dari 10.000 bundel batu elemen pasir kelas puncak, harga awal, 450 juta SC. Batu elemen kelas langka, 10.000 bundel batu elemen gravitasi kelas tinggi, harga awal, 650 juta SC. 10.000 bundel batu elemen ilusi tingkat tinggi, harga awal, 650 juta SC. 1.000 bundel batu elemen ilusi kelas puncak, harga awal, 740 juta SC. Felix tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam setelah melihat harga awal batu ilusi. Dia selalu tahu kalau barang-barang itu mahal sekali, tetapi dia tidak menyangka bahwa di acara lelang tahunan ini pun harganya tidak akan bisa lebih murah lagi. Dia paham bahwa bundelan 10.000 batu itu berpotensi mencapai hingga 4 miliar SC jika dia bertemu dengan jiwa yang nekat melawannya. Namun, dia masih berencana mendapatkannya karena tidak akan ada kesempatan lain untuk mendorong dirinya ke peringkat afinitas ilusi 100%. Meskipun dia mungkin tidak dapat menggunakannya, dia sekarang memiliki cukup koin untuk membelinya sebagai uang sampingan tidak seperti sebelumnya. Mahal sekali bekerja dengan elemen langka. Felix mengeluh sambil menutup hologram itu. Semoga saja, ada beberapa garis keturunan ilusi yang bisa dibeli di lelang. Felix tidak benar-benar berencana untuk memasuki tahap penggantian kedua dengan garis keturunan primogenitor ilusi karena dia tahu bahwa akan memakan waktu lama untuk mengumpulkan jumlah yang diperlukan untuk mencapai 99%. Akan tetapi, dengan modal yang dimilikinya,
ia benar-benar mampu membeli garis keturunan ilusi apapun yang ditemukannya dan mengekstraksi saripati primogenitor dari mereka. Dia bisa mengumpulkan esensi seperti itu di samping sambil menggunakan elemen lain yang tidak umum untuk tahap penggantiannya yang kedua. Dengan metode ini, dia mungkin benar-benar mengumpulkan cukup esensi untuk mencoba menggunakan garis keturunan primogenitor ilusi pada penggantinya yang ketiga atau keempat. Metode ini tidak akan pernah berhasil bagi Felix ketika dia bangkrut dan tidak pernah punya cukup uang untuk disisihkan untuk proyek sampingan jangka panjang seperti ini. Mari kita periksa lelang garis keturunan. Felix kembali ke daftar sebelumnya dan menggulir ke bawah hingga ia menemukan 3 rumah lelang yang hanya akan memamerkan garis keturunan dalam acara tersebut. Dia memilih satu dan menelusuri daftar panjang botol garis keturunan. Tentu saja, tidak ada satupun garis keturunan di bawah tingkat 4. Jika garis keturunannya tingkat 4, ia mendapat peringkat legendaris atau elemen langka seperti ilusi. Tidak butuh waktu lama sebelum Felix menemukan garis keturunan ilusi pertama. Setelah melihat harga awalnya adalah 380 juta SC sementara itu hanya garis keturunan tingkat 4 yang epik, dia tidak dapat menahan diri untuk mendecak lidahnya karena kesal. Sayang, ia hanya bisa pasrah dan menandai garis keturunan itu di buku catatan bertuliskan nama keluarga. Dia kemudian melanjutkan pencarian seperti ini untuk garis keturunan ilusi atau garis keturunan pasir epik tingkat 6+. Butuh waktu setidaknya 15 menit sebelum dia selesai menandai lebih dari 4 garis keturunan yang bisa dia konteskan. Tentu saja jumlahnya lebih banyak lagi, tetapi Felix masih membutuhkan koinnya untuk membeli barang lainnya. Baiklah, mari kita periksa harga peta reruntuhan kuno. Felix berharap, semoga saja jumlahnya tidak banyak sehingga bayi-bayiku bisa bersaing dengan lebih banyak lagi. Tidak sulit bagi Felix untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab menjual peta reruntuhan kuno karena hanya ada satu rumah lelang yang melakukannya pada acara tersebut. Sayang, harapan Felix pupus setelah melihat lebih dari 30 peta reruntuhan kuno rencananya akan dilelang dalam 7 hari ke depan. Jumlah yang tinggi ini cukup bisa dimaklumi karena para tamu diperbolehkan menaruh peta reruntuhan kuno mereka sendiri seperti yang direncanakan Felix. Jumlah tersebut ditambahkan ke jumlah asli yang diposting oleh rumah lelang itu sendiri. Setidaknya, tawaran awalnya tidak buruk. Felix merasa terhibur saat ia melihat peta reruntuhan kuno tingkat 7 memiliki tawaran awal 1 miliar SC. Tingkat ini seharusnya menjadi yang paling tidak diminati karena tingkat kesulitan yang tidak dapat diatasi untuk menjelajahi reruntuhan. Sementara itu, mereka yang berada di tingkatan lebih rendah seperti tingkatan setengah 3/4 ditempatkan pada tawaran awal 2 miliar. Saya harus mengumpulkan setidaknya 20 miliar SC dari peta saya jika saya tidak beruntung. Felix menyimpulkan demikian dari tawaran awal dan tingkatan petanya. Dia positif mendapatkan ini karena dia berencana untuk memastikan semua reruntuhannya masih belum dijelajahi. Dia akan bodoh jika tidak memanfaatkan informasi ini dengan memasukkannya dalam kontrak untuk menaikkan harga. Para penawar akan mempercayainya karena jika mereka menemukan bahwa reruntuhan itu telah dieksplorasi, Felix akan diminta untuk mengembalikan uang mereka ditambah 50% ekstra. Tetapi Felix tidak perlu mengkhawatirkannya karena ingatan masa depannya. Setelah menandai nama rumah lelang, Felix melanjutkan rencananya dengan memeriksa lelang lainnya. Dia menghabiskan sedikitnya 2 jam hingga akhirnya membuat rencana yang efisien untuk 7 hari ke depan. Akan tetapi, keberadaan sang kepala kemungkinan besar akan mengacaukan rencananya. Lagi pula, Felix tidak bisa begitu saja meninggalkannya dan berbuat semaunya sendiri, padahal kesempatan itu hanya karena dia. Itu sungguh tidak sopan dan bahkan jika Felix memutuskan untuk melakukannya, dia tetap bisa membuat tautan undangannya dicabut oleh ketua karena dia hanya +1-nya. Karena dia mengundangku untuk membeliku, aku bisa menyeretnya ke tempat pelelangan yang ingin aku kunjungi dan dia mungkin tidak akan mengeluh tentang hal itu. Felix bergumam tanpa sedikit pun rasa malu. Tidak tahu malu, kau benar-benar tidak pantas diundang kemanapun, kata Asna dengan nada menegur. Tapi aku tidak meminta dia untuk mengundangku, kata Felix sambil mengangkat bahunya acuh tak acuh. Felix menghargai undangan tersebut, namun itu tidak berarti dia akan menundukkan kepalanya kepada ketua dan mengikutinya seperti anjing dalam acara tersebut. Kalau sudah seperti itu, dia bahkan tidak akan mau menerima undangannya. Tidak banyak waktu tersisa, Felix melirik gelangnya dan berdiri. Ia membuka toko VR dan memilih setelan formal yang bagus dan penyamaran wajah acak.
Dia tidak berencana mengenakan topeng karena penyamaran wajah acak sudah lebih dari cukup untuk mencegah siapapun melihat wajah aslinya. Satu-satunya alasan dia mengenakan hoodie itu dalam pertandingan adalah untuk menjaga kesan misterius yang mungkin menarik lebih banyak penggemar daripada sekadar menggunakan wajah acak yang tidak akan disetujui. Seseorang tidak boleh meremehkan penampilan pemain dalam hal mendatangkan lebih banyak keuntungan. 1 jam kemudian, Felix berdiri dari sofa dan meminta Ratu untuk mengaktifkan tautan undangan setelah dia menyadari bahwa 4 jam telah berlalu sejak dia bangun. Kali ini, Sang Ratu tidak menolak masuknya tetapi langsung memulai proses teleportasi, yang tentu saja tidak dipungut biaya. Seperti biasa, tidak butuh sedetik pun sebelum tubuh Felix direkonstruksi kembali. Namun kali ini dia tidak diteleportasi ke dalam lingkaran putih di dalam perusahaan teleportasi melainkan di depan sebuah gerbang kayu besar yang terbuka lebar. Dekorasinya lebih menyerupai gaya Cina karena berwarna merah dan dikelilingi oleh lentera oranye. Felix tidak berteleportasi tepat di depannya, melainkan ke tangga panjang yang mengarah ke gerbang ini. Ia membuka matanya dan melihat pemandangan puncak gunung putih, awan, dan angin dingin membelai pipinya dengan lembut. Bahkan baunya harum seperti ia berdiri di atas hamparan bunga lili Stargazer. Bukan pilihan yang buruk untuk tempat kali ini. Memang, saya kurang suka dengan tempat penyelenggaraan tahun lalu karena diadakan di dalam kubah bawah air dan saya termasuk orang yang takut pada ruang sempit. Ketertarikan Felix pada kedamaian suasana itu hancur setelah semakin banyak tamu mulai berteleportasi tepat di sebelahnya. Berbeda dengan dia yang berdiri sendiri, mereka datang berpasangan dan mengobrol dengan suara keras. Kebanyakan dari mereka mencantumkan nama asli tepat di atas kepala mereka, membuat jelas bahwa tidak seorang pun takut menyembunyikan identitasnya dalam acara ini. Namun, Felix hanya berhasil mengenali satu dari mereka. Itu karena dia adalah pemain dengan elo tinggi yang sangat terkenal dan cukup aktif dalam berita tren karena skandalnya. Bagaimana dengan sisanya? Dia tidak tahu. Tepat saat Felix ingin menaiki tangga dan mengikuti kawanan itu, ia menerima pesan dari Sang Ratu, "Tuan Felix, jika Anda ingin langsung berteleportasi ke dalam tempat tersebut, Anda bisa melakukannya." Tidak perlu. Felix menggelengkan kepalanya dan terus menaiki tangga sambil menikmati pemandangan. Sayangnya, baru 2 langkah ia melangkah, gelangnya mulai bergetar. Felix melirik layar dan menyadari bahwa ia mendapat email baru dari kepala Maganda. Dia membukanya dan membacanya dengan matanya. Isinya hanya 1 kalimat, yang memberitahunya bahwa mereka sedang menunggunya di balik gerbang merah. Mereka, Felix mengernyitkan alisnya, jangan bilang yang lain akan bergabung dengan kita. Felix lupa mempertimbangkan hal ini karena ia yakin ketua akan mengamankan 1 surat undangan yang memperbolehkannya membawa +1. Sepertinya aku akan bertemu dengan teman-temannya. Felix menyeringai, terserahlah. Aku akan menyeret mereka semua bersamaku. Setelah memanjat selama beberapa menit, Felix akhirnya mencapai gerbang yang terbuka lebar dan disambut oleh pemandangan yang tak terbayangkan yang membuatnya terengah-engah. Bangunan-bangunan dengan berbagai bentuk dan ukuran tertiup oleh batu-batu yang mengapung, tampak seperti istana di surga. Setiap bangunan berusaha semaksimal mungkin untuk tampil unik dan berbeda dari bangunan lainnya agar menarik perhatian. Felix mengamati bangunan yang paling dekat dengannya dan melihat bahwa bangunan itu memiliki batu-batu yang mengapung, menuju ke gerbangnya yang dijaga oleh 2 patung singa. Mereka duduk di atas kaki mereka dengan rahang terbuka lebar, tampak seperti sedang mengaum pada bangunan lainnya. Rumah lelang gerbang singa. Felix membaca apa yang tertulis di papan emas yang terpasang di atas gerbang lelang. Dia bisa melihat banyak orang sudah melompat dari satu batu terapung ke batu terapung lainnya, menuju gerbang. Sementara itu, beberapa di antara mereka hanya mengambang di sana dengan tangan terlipat di belakang punggung mereka. Saat Felix ingin mengalihkan pandangannya ke gedung lelang lainnya, dia merasa ada yang menepuk bahunya. Dia berbalik dan melihat seorang pria parubaya, tersenyum tipis sambil menatapnya. Dia mengenakan jubah coklat dengan elang segi 6 di dadanya. Felix tahu siapa dia tanpa perlu menebak karena pria itu memiliki namanya tertulis di atas kepalanya. "Selamat siang, Ketua." Felix menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, "Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda." "Kehormatan itu milikku," kata kepala suku dengan nada hangat. Felix bisa melihat bahwa kepala suku sedang memeriksa wajahnya tanpa berusaha menyembunyikannya. Namun, Felix tidak menunjukkan perasaan gugup atau khawatir karena ketahuan.
Dia hanya mempertahankan senyum sopan di bibirnya sambil melirik ke belakang sang ketua, bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun bersamanya. Sang ketua menyadari kebingungannya dan menepuk jidatnya pelan. Maaf, kukira putriku memberimu izin untuk menemuinya. Putri, Felix makin bingung dengan apa yang didengarnya. Namun, ia segera mengerti apa yang dimaksud kepala suku setelah menerima pesan dari ratu. Anda telah diberi izin langsung untuk melihat gambar holografik Putri Alicia. Apakah Anda menerimanya, Alicia? Apakah dia salah satu dari dua putri tertua? Meskipun Felix tidak tahu siapa dia tetap memutuskan untuk menerimanya. Sayang, ia menyesali keputusannya saat melihat setan kecil yang terkenal itu, mengenakan gaun hitam anggun dengan poni kuningnya disisir ke samping, menampakkan matanya yang bagai permata. Felix tidak tertipu sedikit pun oleh penampilannya yang imut karena semua kengerian yang didengarnya di kehidupan sebelumnya masih segar dalam ingatannya. Tuan Tanah, kita bertemu lagi, kata Putri Burung dengan puas. Kuharap kita tidak melakukannya. Felix bergumam pada dirinya sendiri, tetapi ia tetap mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Ia berada di hadapan ayahnya dan tidak perlu memprovokasinya. Apakah kau sedang mengolok-olokku? Alis Putri Burung terangkat karena kesal. Tidak bisakah kau lihat bahwa aku hanyalah sebuah hologram? Oh benar, kamu tidak punya tautan undangan. Felix berkata dengan santai sambil menarik tangannya kembali. Bajingan, itu karena kau menggunakannya. Gerutu Putri Burung dengan keras, tidak peduli berada di depan umum. Ia tahu bahwa selain ayahnya dan Felix, tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Ia seperti hantu pengembara yang hanya melihat-lihat dan tidak berinteraksi. Itu membuatnya kesal terutama saat Felix menggunakan tautan undangannya sendiri dan diam-diam membanggakannya. Dia bukan satu-satunya yang mengunjungi acara tersebut dalam bentuk ini karena sebagian besar tamu telah membawa +2 mereka dengan cara ini agar mereka dapat hadir. Fitur hantu ini hanya diperbolehkan di ruang pribadi apabila pemiliknya memberikan izin. Tentu saja, semua orang dapat merasakan hantu-hantu itu jika mereka terlalu dekat dengannya. Jika mereka merasa terganggu oleh hal itu, permintaan sederhana dari ratu akan memaksa hantu-hantu itu pergi atau mereka akan diusir dari acara tersebut. Ayah, aku tidak bisa. Ayah, Putri Burung tercengang setelah melihat kepala suku tiba-tiba menghilang. Kemana dia pergi? Felix pun ikut bingung karena tak menyangka kalau ketua OSIS akan pergi begitu saja seperti ini. Tak lama kemudian, ia menerima jawabannya melalui email yang dikirim oleh kepala polisi. Lebih besar dari Alicia akan menemanimu sementara aku menangani beberapa masalah. Aku akan menghubungi kalian nanti. Selamat bersenang-senang. Kurang dari. Kelopak mata Felix berkedut saat dia terus mengalihkan pandangannya dari email dan Putri Burung yang melihat kemana-mana seperti anak kecil yang kehilangan orang tuanya di karnaval. Dia benar-benar bermaksud menceraikanku dengan putrinya. Tapi kenapa? Felix bertanya-tanya, apakah dia pikir aku akan cocok dengan bocah manja ini? Terserahlah, lebih baik begini. Felix menyeringai lebar sambil berjalan maju, tidak peduli meninggalkan Putri Burung. Tunggu aku, dasar brengsek. Putri Burung melayang mengejarnya dengan tergesa-gesa, khawatir dia akan kehilangan jejaknya di tengah kerumunan. Untungnya, dia hanyalah sebuah hologram, sehingga lebih mudah untuk masuk melalui tubuh orang-orang yang ada di jalannya. Setelah berhasil menyusul Felix, dia melayang ke sampingnya dan mengancam, ayah memberiku hak untuk mengeluarkanmu dari acara ini jika kau tidak mendengarkan aku. Hantu tidak punya hak dalam acara ini. Felix berkata santai sambil melihat sekelilingnya dengan penuh rasa takjub. Saya tantang kamu untuk mengulanginya. Ia sama sekali mengabaikan amukan Putri Burung yang kedua dan terus menikmati suasana ramai yang membuat acara itu menyerupai sebuah festival. Karena setiap individu di sini tidak boleh terprovokasi atau tersinggung, tidak ada seorang pun yang mau memaksakan pengaruhnya. Felix dapat melihat semua orang mengantri dengan sabar untuk memasuki rumah lelang tanpa menimbulkan keributan. Tak lama kemudian, ia melihat salah satu lelang yang ia tandai di buku catatannya. Ia segera mengeluarkannya dan membaca barang-barang yang ia inginkan dari rumah itu. Setelah melihat bahwa benda-benda itu tidak akan dilelang hingga malam hari, Felix menutup hologram itu dan melewati tangga kaca yang mengarah ke gerbang lelang. Sebaiknya aku letakkan peta reruntuhan kuno itu dahulu sebelum fokus membeli barang. Setelah memutuskan demikian, Felix meminta ratu untuk menunjukkan jalan menuju tempat itu. Sang ratu memperlihatkan anak panah merah holografik yang mengarah ke depan.
Felix terus dipandu oleh anak panah ini hingga ia mencapai tujuannya. Sama seperti yang lainnya, pelelangan ini juga melayang tinggi di atas langit. Desainnya unik karena tampak seperti kaleng Coca-Cola dengan bentuk bulat panjang. Saat ini, banyak tamu yang melayang ke arahnya atau menginjak bola-bola emas bulat yang membawa mereka ke gerbangnya. Tanpa basa-basi lagi, Felix pun ikut mengapung bersama rombongan dan menunggu dalam antrian yang agak kecil. Tepat setelah fokusnya terpecah, suara Drag Princess Bart yang mengganggu bergema di telinganya, "Mengapa kamu memilih lelang ini? Apakah kamu berencana membeli sesuatu?" Felix membersihkan telinganya dengan acuh tak acuh sambil terus mengabaikannya. Ia berharap jika ia tidak berbicara dengannya, wanita itu akan bosan dan meninggalkannya sendirian. Dia sudah menyingkirkan sang ketua dan akan lebih baik lagi kalau dia menyingkirkan putri burung juga. Tak lama kemudian, gilirannya pun tiba dan Felix melangkah masuk ke dalam gedung. Saat kakinya melangkah masuk, ruangan itu langsung meluas luar biasa, memperlihatkan Felix lobi lebar yang mengarah ke banyak pintu dan dipenuhi tamu. "Apa yang bisa kami bantu, Tuan?" Seorang resepsionis yang anggun berdiri di hadapan Felix sambil tersenyum sopan. "Berikan aku ide UVR-mu." Felix meminta tanpa basa-basi. Memahami maksudnya, resepsionis itu segera meneruskannya kepadanya dan Felix menambahkannya ke dalam kontaknya. Ia lalu mengirimkan pesan mental dari Ratu, "Saya ingin menaruh beberapa barang, tetapi saya perlu Anda menandatangani kontrak NDA sebelum mengungkap nama mereka. Jika memang begitu, silakan ikuti saya." Resepsionis itu mengirim pesan lagi sambil menuntun Felix menuju salah satu dari sekian banyak pintu yang tertutup rapat. "Saya tidak bertanggung jawab atas hal-hal itu, tetapi Sir Hecarim akan mengurus kebutuhan Anda." Tok tok, dia mengetuk pintu 2 kali dan mendorongnya sedikit, lalu berkata dengan sopan, "Tuan Hecarim, saya membawa tamu lain untuk Anda." "Terima kasih sayang, kamu boleh pergi." Resepsionis itu menundukkan kepalanya dengan sopan ke arah Felix dan berjalan pergi setelah mendengarnya. "Silakan masuk." Felix tidak lagi berlama-lama di depan pintu setelah mendapat izin. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk, lalu menutupnya kembali. Baru setelah itu, dia fokus pada Sir Hecarim yang duduk di belakang meja panjang tanpa kaki. Ia ditaruh di lantai dan tentu saja ada alasannya karena Sir Hecarim sebenarnya adalah seorang pria berkaki 4. Dia setengah manusia dan setengah kuda. Bahkan tubuh bagian atas manusia tidak menyerupai manusia normal karena perbedaan posisi telinga dan bentuk hidung. Telinganya berada di atas kepalanya sementara hidungnya tampak seperti 2 lubang hidung tanpa pangkal. Ditambah dengan bulu dan rambut coklatnya yang menyebar di seluruh tubuhnya, dan menjadi suatu kepastian bahwa Sir Hecarim berasal dari ras yang berbeda. Senang sekali bisa bertemu langsung dengan salah satu anggota ras centaur yang terkenal. Felix menyapa dengan sopan. Felix tidak terkejut bertemu dengan anggota ras centaur karena dia tahu bahwa ras manusia memberikan semacam visa untuk memasuki galaksi Bima Sakti, tidak seperti kebanyakan ras. Mereka hanya perlu tidak memiliki catatan kriminal dan sejumlah modal untuk membantu mereka bertahan hidup. Sama seperti Lubi yang berasal dari ras Goblin. "Aku tidak pantas mendapatkan rasa hormat seperti itu." Sir Hecarim tersenyum sopan dan memberi isyarat dengan kukunya agar Felix duduk. Felix pergi dan duduk di atas bantal empuk yang lebih nyaman daripada duduk di kursi biasa. "Saya sudah diberi tahu tentang situasimu oleh gadis itu." Sir Hecarim berkata dengan nada menenangkan sambil meneruskan kartu identitasnya kepada Felix. "Saya minta maaf atas ketidaknyamanannya." Felix mengirim pesan ini saat ia meneruskan kontrak NDA kepada Sir Hecarim. Felix harus mengambil tindakan pencegahan tersebut karena Princess Bart benar-benar mengawasinya. Dia melihat apapun yang dilakukannya dan dia tidak menyukainya sedikitpun. Untungnya, Sir Hecarim cukup sportif karena ia segera menandatangani kontrak dan mulai membicarakan bisnis dengan menggunakan sistem pesan ratu. "Saya berharap tempat usaha Anda dapat membantu saya melelang 5 peta reruntuhan kuno baru," kata Felix lugas. 5 sekaligus. Sir Hecarim mengangkat alisnya karena terkejut dan sedikit skeptis. Dia tidak menyangka Felix punya sebanyak itu karena dia bisa melihat bahwa Felix menggunakan penyamaran. Penyamaran acak mudah dikenali oleh para profesional yang menghabiskan puluhan tahun hidup mereka untuk mengamatinya. Di mata Sir Hecarim, siapapun yang mau menggunakan penyamaran dalam acara tahunan ini tidak memiliki latar belakang kuat yang dapat diandalkan. Felix membuatnya lebih jelas dengan berbicara menggunakan ratu dan juga menandatangani kontrak NDA.
Jangan menganggapku tidak sopan atau semacamnya, tapi apakah ada cara untuk memverifikasi bahwa Anda benar-benar memiliki 5 peta reruntuhan kuno? Sir Hecarim mengirimkan pesan ini sambil menundukkan kepalanya sedikit. Saya bersedia menandatangani kontrak asuransi dengan ketentuan standar, kata Felix. Dia sudah menghabiskan banyak waktu membaca tentang kesepakatan lelang sehingga dia tidak akan ditipu atau petanya ditolak. Menyenangkan sekali mendengarnya. Sir Hecarim tersenyum lagi, merasa cukup puas dengan kepercayaan Felix pada peta-petanya. Ia pun berharap agar peta tersebut menjadi nyata karena tempat usahanya akan memperoleh laba sebesar 1% dari setiap peta yang dilelang dan sebagai orang yang akan menyegel kesepakatan, ia akan memperoleh komisi sebesar 0,05% dari situ. Bolehkah saya mengetahui nama reruntuhan dan tingkatannya? Reruntuhan Fuji tingkat 3, reruntuhan tongkat bulan tingkat 4, reruntuhan Sankrir tingkat 4, kultus iblis tingkat 6, dan reruntuhan dunia mimpi tingkat 6. Felix mengucapkannya seolah-olah sudah berada di ujung lidahnya. Tidak buruk sama sekali. Mata Sir Hecarim berbinar setelah mendengar bahwa 3 di antara mereka berada pada tingkatan yang lebih rendah. Dia tahu bahwa dia akan memperoleh banyak komisi jika dia berhasil mendapatkan kesepakatan ini untuk rumah itu. Namun, kejutan yang sesungguhnya belum terjadi karena Felix berkata setelah itu, saya dapat menandatangani kontrak yang menjamin bahwa semua reruntuhan itu masih belum dijelajahi dan penuh dengan harta karun. Bahkan reruntuhan tingkat 6, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa yakin akan hal itu? Sir Hecarim mengernyitkan alisnya dengan pandangan skeptis. Dia tahu bahwa jaminan semacam itu hanya mungkin diberikan apabila seseorang telah menjelajahi reruntuhan dan melihat harta karunnya. Tetapi jika seseorang dapat mencapai sejauh itu, mengapa repot-repot menjual koordinasi reruntuhan? Dia paham bahwa orang-orang yang ingin menjual koordinasi itu karena mereka beruntung dan merasa lebih mudah mendapatkan koin untuk koordinasi daripada menyewa pasukan tentara bayaran atau mengundang teman dekat. DLL. Banyak sekali masalah yang dapat terjadi jika dilakukan tanpa bantuan profesional. Sir Hecarim telah menduga bahwa Felix berada dalam situasi yang sama. Ia memiliki informasi tetapi tidak memiliki sumber daya untuk menyelidikinya. Namun semua berubah ketika kontrak jaminan dibahas. Sekarang, dia tidak tahu harus berkata apa tentang Felix dan apakah semua ini hanya lelucon salah satu rekannya karena semua ini tidak masuk akal baginya. Akan tetapi, dia tetap memutuskan untuk menerimanya daripada meragukan Felix dan mengusirnya. Apakah kau yakin dengan keputusanmu? Sir Hecarim memperingatkan dengan sungguh-sungguh, pahamilah bahwa jika klien yang membeli petamu tidak menemukan apapun di reruntuhan itu, hukumannya tidak akan mudah diterima. Terima kasih atas perhatiannya, tetapi saya tahu apa yang saya lakukan. Felix menjentikkan jarinya dan 3 kontrak tiba-tiba terwujud di hadapan Sir Hecarim. Itulah 3 kontrak yang ditulisnya untuk negosiasi ini. 1 untuk asuransi, 1 lagi untuk jaminan harta karun, dan terakhir, 1 untuk keseluruhan transaksi.